Di luar tenda, barisan pria dari wilayah barat menunggangi unta dan kalajengking berbisa. Saat Sanhu menatap ke sisi ini, aura dingin segera memenuhi oasis. Tujuan orang-orang barat yang terdiri dari preman gurun dan anggota sekte Ram kali ini jelas bukan untuk membakar, membasmi, dan menjarah, karena mereka tidak memperhatikan para pelancong yang melarikan diri dan memusatkan seluruh perhatian mereka pada tenda tempat Ji Changkong, dan yang lainnya adalah para preman gurun dan penguasa kultus Ram ini bahkan tidak melihat ke arah para pengelana yang melarikan diri dari oasis. Mereka mengusir Luosha dan kalajengking raksasa beracun di bawah mereka untuk mengelilingi tenda. Seorang lelaki tua jangkung dan kurus, dengan kalajengking beracun terbesar di tubuhnya, matanya dingin dan tubuhnya mengeluarkan bau yang menyengat. Bau di tubuhnya sepertinya sangat menarik bagi kalajengking beracun di pasir di kejauhan. Ada bayangan samar. Ji Changkong berjalan keluar tenda, mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, dan menemukan ada ratusan cacing beracun di luar oasis. Para pengelana yang melarikan diri dari luar baru saja berjalan sekitar 10 meter, dan mereka semua diserang oleh yang besar dan kecil. Kalajengking beracun menghalanginya, dan jeritan darah yang mengental terdengar hampir seketika. Itu adalah suara kalajengking beracun yang menggerogoti tubuh manusia. Terdapat ratusan kalajengking berbisa, mulai dari seukuran kuda hingga seukuran kepalan tangan. Mereka berkumpul dan bergerak begitu padat hingga membuat orang merasa tidak nyaman di dalam. Jeritan melengking bergema di gurun, dan para pelancong yang lemah menjadi makanan serangga beracun satu demi satu. Beberapa serangga beracun yang lebih kecil masuk ke tubuh orang-orang itu dan merangkak di bawah kulit mereka, menyebabkan orang-orang itu menangis ketakutan. Orang tua dari wilayah barat yang keluar untuk menonton di awal mengangguk dan membungkuk di samping pemimpin Ram Chul Tianxi, mengatakan sesuatu di wilayah barat dengan ekspresi menyanjung di wajahnya, dan dari waktu ke waktu dia menunjuk ke arah Ji Changkong dan Li Hentian. Pria tua jangkung dan kurus dari kultus Ram ini memandang Li Hentian dengan tatapan dingin ke arah orang-orang percaya di jalan. Li Tua, ini adalah pemimpin dari sekte Ram. Tuo Balai menurunkan Yi Jia dan Yi Rou dengan ekspresi serius di wajahnya, bola kapas di mulut mereka juga dilepas. Yi Jia dan Yi Rou yang tadinya berteriak, sepertinya menyadari bahwa situasinya tidak baik. Mereka tampak ngeri dan bahkan tidak berteriak. Ji Changkong berjalan ke arah Li Hentian dan Tuo Balai, mengerutkan kening dan melihat ke depan, tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Dia bisa merasakan bahwa pemimpin Ram Sekte yang kurus dan tinggi memiliki aura jahat dan tidak dapat diprediksi, dan aliran energi di tubuhnya misterius, yang sebenarnya memberinya perasaan yang sulit dipahami. Dia tidak dapat menghilangkannya dari seorang pemimpin Lamu. Pemimpin kultus Lazuang mendengarkan lelaki tua dari wilayah barat itu bersuara sebentar, dan kemudian dengan lembut menepuk kalajengking beracun di bawahnya. Kalajengking beracun besar itu menari di atas pasir kuning, perlahan-lahan mendekati Li Hentian. Orang tua dari wilayah barat yang mampu berbicara dengan dialek Tiongkok dengan terampil membungkuk untuk mengikutinya dan datang 20 meter di depan Li Hentian. Orang tua dari wilayah barat itu mengangkat suaranya dan berkata, Raja Ram berkata, kalian bertiga pertahankan kedua gadis itu. Sekarang, kamu bisa pergi segera setelah kamu menonton. Kalimat utama Master Lamu tetap setia pada Li Hentian. Setelah lelaki tua dari wilayah barat selesai berbicara, dia membisikkan beberapa kata lagi dalam dialek wilayah barat. Orang tua dari wilayah barat mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu menatap Li Hentian dan berkata, Raja Ram berkata kedua gadis itu adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Putra Kegelapan. Dia tidak ingin bermusuhan denganmu, dia juga tidak ingin untuk mengetahui identitasmu. Dia hanya berharap kamu bisa jangan pedulikan urusan ini dan serahkan gadis ini padanya. Pemimpin Lacul telah melihat Li Hentian sejak dia keluar. Dia merasakan keganasan tersembunyi dari Li Hentian. Dia tahu bahwa Li Hentian memang begitu. Dia tidak ingin menyinggung master yang levelnya sama dengannya dengan mudah, jadi dia selalu berdiri diam. Tuo Balai mengerutkan kening, menatap Yi Jia dan Yi Rou, lalu berbisik kepada Li Hentian, Tuan Li, lihat. Tolong, selamatkan kami akan menjanjikan segalanya padamu. Wajah Yi Rou penuh ketakutan, tampaknya sangat takut pada orang-orang yang mengajarlah, dan memohon kepada Tuo Balai, selama Anda setuju, saya akan menjadi gadis tuan muda itu. Yi Jia juga tidak tahu saat ini Tuo Balai dengan rasa kasihan yang sama hari ini, dan terus mengangguk. Dari sudut pandangnya, menjadi gadis Ji Changkong jelas lebih beruntung daripada jatuh ke tangan kultus Ram. Setelah pemimpin kultus Lamu keluar, Tuo Balai tetap diam dan menyerahkan semua kekuasaan untuk memutuskan hidangan kepada Li Hentian. Ketika Yi Jia dan Yi Rou memintanya dengan wajah ketakutan, dia sedikit mengernyit dan kemudian dia menatap Li Hentian. Li Hentian masih terlihat dingin dan acuh tak acuh, menyipitkan matanya. Melihat Tuo Balai menyuruhnya mengambil keputusan, dia menatap pemimpin sekte Lamu dengan tidak sabar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, roda matahari terik tiba-tiba datang darinya keluar, dan aura yang kuat dan menyeramkan melonjak ke depan dengan gelombang panas yang menyilaukan.
Saat ini, terik matahari sedang bersinar tinggi, dan begitu roda matahari terik keluar, suhu oasis ini melonjak. Cahaya menyilaukan memancar dari terik matahari. Kemanapun cahaya lewat, kalajengking beracun ada di mana-mana terbangun. Mereka bersembunyi di Huangbi satu demi satu. Orang-orang percaya yang datang bersama Peng Xi dan pemimpin kultus Lamu langsung pusing saat terkena terik matahari. Beberapa dari mereka yang lemah jatuh ke tanah bersama dengan punggung bungkuk mereka yang membengkak, berkeringat seperti hujan di sekujur tubuh mereka, mulai mundur kembali ketakutan. Pemimpin kultus Ram, yang berada di kalajengking raksasa, sedikit mengubah wajahnya. Sepertinya dia tidak menyangka Li Hentian akan mengambil tindakan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, turun dari kalajengking raksasa, dan mulai menari. Ada gelombang pasir di langit, dan orang-orang bergegas menuju Li Hentian dalam gelombang pasir. Lindungi langit. Li Hentian berbisik kepada Tuo Balai, mengulurkan tangannya, meraih roda matahari terbakar di tangannya, dan terjun ke dalam badai pasir yang dahsyat. Pemimpin kultus Lamu memiliki persahabatan dekat dengan Pangeran Kegelapan Manikeisme. Kultus Lamu, yang awalnya bukan sebuah nama di wilayah barat, secara bertahap menjadi lebih kuat karena pengaruhnya Sekte Manihayan yang paling kuat. Seorang antek yang setia, pemimpin Sekte Ram sangat menyadari kejahatan mengerikan dari Putra Kegelapan pada. Pemimpin kultus Lamu juga memiliki tingkat budidaya Baguatian. Kultus Lamu awalnya adalah sekte jahat di gurun pasir. Mereka memiliki keunggulan unik di gurun pasir. Di bawah serangannya, pasir kuning di Yitian tampak hidup, bergulung dan bergelombang seperti air yang mengamuk. Sepintas, gurun tandus ini tampak seperti lautan yang tidak terganggu, pasir kuning bergulung-guling, menimbulkan gelombang besar, badai pasir dan angin puting beliung bercampur menjadi satu, tidak ada yang bisa bersinar menembus pasir kuning. Li Hentian baru saja membawa roda matahari yang terbakar dan menyelam ke dalam badai pasir yang dahsyat. Gelombang yang menghancurkan bumi tiba-tiba datang dari badai pasir. Bunyi ci, tanah pasir kuning bergetar seperti gempa bumi, suhu tinggi menghilang, dan kalajengking beracun terbakar hitam dan muncul dari pasir dan batu. Cangkong, tetap di belakang. Tuo Balai meraih Ji Cangkong dan mendorongnya ke dalam tenda. Pertempuran dimulai dan berakhir lebih cepat. Ji Cangkong memasuki tenda sebelum dia bisa tenang, tiba-tiba ada ketenangan setelah serangkaian gerakan militer di luar. Setelah beberapa saat, Li Hentian berjalan dari kejauhan di atas pasir kuning. Para preman gurun yang telah mundur jauh melarikan diri ke segala arah dengan ekspresi ketakutan. Li Tua, apa yang terjadi? Tuo Balai buru-buru datang menyambutnya dan bertanya dengan cemas. Dia terluka ringan dan tenggelam ke dalam pasir kuning untuk melarikan diri. Li Hentian mengerutkan kening dan berkata meskipun dia berada di alam Baguatian. Dia hanya mencapai alam mengembara di bulan yang cerah. Namun, karena untuk rahasia khusus budidaya, dia telah menempati banyak ruang di gurun. Harganya murah, jadi Anda bisa berjalan melewati pasir dan kerikil. Saat mengucapkan hal tersebut, Tuo Balai langsung merasa lega dan berkata sambil tersenyum, pantas saja Tuan Li tidak menganggapnya serius. Ternyata dia hanya berada di alam pengembaraan di bulan terang, haha. Meskipun mereka sama-sama berada di ranah Baguatian, dia masih kalah dengan Li Lao dalam hal ranah, jadi tidak heran dia ingin melarikan diri. Li Hentian memandang Ji Cangkong dengan ekspresi acuh tak acuh. Saat Yi Jia dan Yi Rou bergerak, Li Hentian sedikit mengernyit, tapi dia tidak banyak bicara. Di luar tenda, sangat sedikit orang yang bisa melarikan diri dari gerombolan kalajengking beracun. Sekilas, ada mayat berserakan di tanah. Orang tua dari wilayah barat yang mengkhianati Ji Cangkong dan yang lainnya tidak bisa pergi bersama kultus Lamu. Dia awalnya mengira Li Hentian dan Ji Cangkong akan dibasmi oleh kultus Lamu setelah mereka semua melarikan diri. Lelaki tua dari wilayah barat itu sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan buru-buru berlutut di tanah dan dengan keras memohon pengampunan mereka. Pencuri tua, kamu pantas mati. Yi Jia tiba-tiba bergegas keluar, mengambil pedang, dan menebas lelaki tua dari wilayah barat itu sampai mati. Yi Jia sepertinya tidak merasa lega, jadi dia menyayat tubuhnya beberapa kali lagi, lalu membuang pedangnya yang berlumuran darah. Melihat Tuo Balai dan Ji Cangkong menatapnya dengan cemberut, Yi Jia menjelaskan dengan marah. Pencuri tua ini lebih buruk dari para preman gurun itu. Dia memberikan informasi kepada para preman gurun tentang para pelancong. Setelah kami berdua ditangkap, dia telah mengemukakan beberapa ide jahat untuk orang-orang dari kultus Ram, mencoba mencari cara untuk membuat kita patuh di masa depan. Nak, Ji Cangkong tertegun, tiba-tiba teringat sesuatu, mengerutkan kening dan menatap Yi Jia, dan bertanya, anak kegelapan itu adalah anak berusia 10 tahun. Seorang anak di usia remaja sangat jahat, kata Yi Jia. Ternyata dia adalah putra kegelapan, tak heran Ji Cangkong mengangguk dan berpikir sendiri. Cangkong, pernahkah kamu melihat putra kegelapan dari Manikeisme itu? Tuo Balai bertanya dengan aneh ketika dia melihat ekspresinya berbeda. Mungkin kita pernah bertemu sebelumnya.
Dia menjawab sambil berpikir, dan kemudian dia tiba-tiba teringat dendam lamanya dengan Yi Jia dan Yi Rou. Dia memandang kedua gadis itu dengan niat jahat dan berkata, "Dua gadis, tunggu aku dan pergi ke depan sebentar lagi mandi dan berpakaian." Kontrol kekuatan Li Hentian telah mencapai tingkat kesempurnaan. Saya baru saja melihat kecemerlangan dari roda kunci jimat dilepaskan di atas oasis. Di bawah suhu tinggi yang begitu tinggi, masuk akal bahwa setidaknya setengah dari sumber air di sini oasis akan menguap. Namun ketika Ji Changkong berjalan menuju oasis, ia menemukan bahwa sumber air di oasis tidak kekurangan sama sekali, dan tanaman jarang yang tumbuh di sekitarnya sepertinya tidak terbakar oleh terik matahari kendali atas kekuatannya. Itu telah mencapai tingkat yang sangat halus. Kedua adik perempuan Yi Jia dan Yi Rou mengikuti Ji Changkong dengan menyedihkan, yang telah memulihkan penampilannya, sangat tampan. Meskipun kedua gadis itu sedikit enggan, mereka tidak terlalu menolak memikirkan Ji Changkong dan ketiganya mereka diselamatkan dari sekelompok preman dari kultus Ram, dan mereka berinisiatif mengatakan bahwa mereka bersedia menjadi gadisnya, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Li Hentian mengambil sikap yang sepenuhnya memanjakan Ji Changkong. Selain sangat ketat dalam hal kultivasi, dia tidak ikut campur sama sekali dalam urusan kehidupan. Tuo Balai menjadi lebih acuh tak acuh dan melihat Ji Changkong bergerak ke arah Yi Jia dan Yi Rou. Dia mengaitkan jarinya dan berjalan langsung ke oasis di depan. Sesampainya di oasis, Ji Changkong mengulurkan tangannya, memberi isyarat kepada Yi Jia dan Yi Rou untuk menanggalkan pakaiannya. Kedua wanita itu meringis di wajah mereka, seolah-olah mereka belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Mereka canggung dan berusaha keras melepas kemeja hijau Ji Changkong. Saat kulit Baizenya yang proporsional dan kuat terlihat, wajah saudara perempuan Yi Jia dan Yi Rou langsung memerah. 3 tahun kemudian, Ji Changkong saat ini bukan lagi pemuda dengan tubuh lemah dan tangan lemah, setelah lebih dari 3 tahun berlatih. Kini ia memiliki otot yang proporsional, kulit putih, kurus dan tinggi, memberikan estetika yang menyenangkan bagi orang-orang merasa. Kedua saudara perempuan itu, Yi Jia dan Nan Rou, keduanya adalah gadis yang acuh tak acuh. Mereka belum pernah melihat seorang pria muda dengan tubuh bagian atas terbuka. Mereka terlalu malu untuk melihatnya lebih jauh, tetapi mereka sedikit penasaran dan menatap mereka diam-diam dengan pandangan sekeliling. Punggungnya terlihat sangat menarik. Kamu bisa menontonnya jika kamu mau. Kenapa repot-repot menyembunyikannya? Ji Changkong tertawa bodoh, berjalan ke Luzu dengan sembarangan, dan berkata, "Cepat, ambilkan air untukku membasuh tubuhku." Tapi di dalam hatinya kebenciannya belum hilang. Dia pertama-tama menyelamatkan kedua adik perempuan ini dari putra kegelapan, dan kemudian menyelamatkan mereka dari tangan Xie Mazi dan yang lainnya. Tanpa diduga, kedua gadis kecil ini tidak tahu apa yang baik dan apa yang baik. Dia bersyukur dia masih mencari keluarga Ye untuk berurusan dengannya di kota Black Rock. Jika dia tidak mempraktikkan keajaiban catatan rahasia Taiksu dan menyadari pengepungan keluarga Ye sebelumnya, dia mungkin telah jatuh ke tangan kedua gadis kecil ini. Meskipun dia membalas dendam setelahnya, dendamnya masih tidak hilang dengan cepat. Kali ini kedua gadis kecil itu jatuh ke tangannya lagi, dan dia bertekad untuk menggoda mereka. "Siapa? Siapa yang melihatmu? Tak tahu malu." Yi Jia tersipu dan berbalik. Dia mengambil labu air dan mengambil sedikit air, tidak peduli apa yang ada di kepala Ji Changkong. Ahem, sesendok air mengalir dari kepalanya. Ji Changkong, yang hendak berbicara, tertegun. Dia berbalik dan menatap Yi Jia dengan marah, dan mengutuk, "Kamu tidak memiliki mata yang panjang, tidak bisa melakukan hal sekecil itu. Kamu benar-benar memarahiku." Yi Jia kesal. Dia mengarahkan jari gioknya ke Ji Changkong dan wajahnya memerah. "Kenapa kamu memarahimu? Jika kamu membuatku tidak bahagia lagi, aku akan mengalahkanmu." Ji Changkong mencibir dan berkata, "Kaulah yang memohon kepada kami. Kamu pasti gadisku, ingat identitasmu. Hehe, ini wilayah barat, dan orang-orang dari kultus Ram di luar seharusnya sangat senang jika aku menyerahkanmu. Jika kamu jatuh ke tangan kultus Ram, menurutku itu tidak akan semudah itu seorang gadis." Berhenti bicara, Yi Rou tampak ketakutan dan buru-buru menyela kata-kata Ji Changkong selanjutnya, lalu dia mengambil satu langkah ke depan. Menggantikan Yi Jia, dia mengambil sesendok air, menahan rasa malu di hatinya, dan dengan berani menuangkannya ke dada Ji Changkong, lalu dengan lembut memohon, "Tolong, jangan serahkan kami." Yi Rou tidak nakal dan keras kepala seperti Yi Jia, dan dia masih baik hati. Saat dia memohon, Ji Changkong, yang pada awalnya bukan penjahat, mengangguk dan menatap Yi Jia dengan ringan. Dia bersuara dan berkata dengan sinis, "Lupakan identitasmu sebagai keluarga Nona Yi secepatnya. Demi adikmu, aku tidak akan berdebat denganmu untuk saat ini, tapi lebih memperhatikanku lain kali." "Anda," Yi Jia tampak marah. Pada saat ini, Yi Rou memberikan minuman ringan dan dengan cepat mengedipkan mata pada Yi Jia. Yi Jia tidak berdaya dan menggumamkan sesuatu dengan suara rendah.
Akhirnya, dia menyerah pada paksaan Ji Changkong dan tersipu dengan jujur. Dengan wajah cemberut, dia dan Yi Rou mengambil sesendok air untuk membasuh tubuhnya. Tidak jauh dari situ, Li Hentian dan Tuo Balai berbicara dengan suara pelan. Li Tua, keluarga Yi cukup baik, jadi tolong bantu jika kamu bisa. Jika kita membiarkannya pergi, kedua gadis kecil ini tidak akan pernah bisa meninggalkan gurun, dan mereka pasti akan ditangkap oleh kultus Ram lagi. Tuo Balai merendahkan suaranya dan berkata, menurutku kedua gadis kecil ini pasti sudah saling kenal sebelum mereka sendirian, hehe. Tapi kedua lelaki kecil itu tampak sedikit lebih hangat. Changkong sepertinya sengaja menggoda mereka. Li Hentian tampak acuh tak acuh, mengangguk acuh tak acuh, dan berkata dalam analisis terakhir, Changkong masih memiliki nama keluarga Ji, dan merupakan keturunan Suan Yuan. Mulai sekarang, kita tidak dapat memiliki siapapun di sekitar kita. Di dunia ini, kekuatan pribadi adalah kuncinya, tetapi jika tidak ada orang di sekitar, kami tidak dapat menahannya, tanganku masih terikat dalam melakukan banyak hal, keluarga Yi dapat mempertimbangkan untuk mencoba memenangkan hati mereka. Baiklah, jangan khawatir, Tuan Li, Changkong tidak akan dibiarkan begitu saja. Sesuai instruksi Anda, kami telah mengaturnya sejak 10 tahun yang lalu. Setelah kembali dari wilayah barat kali ini, selama Changkong ada bersedia, dia dapat sepenuhnya menghidupkan kembali keluarga Ji itu bergengsi. Aku, keluarga Chen, dan keluarga Sui Yushan He semua akan membantunya secara diam-diam. Kata Tuo Balai sambil tersenyum. Li Hentian memberi sedikit hem dan berkata Xiao Lai, Changkong berbeda dari generasi Suan Li yang lainnya. Dia tidak tahu cara memandang bunga hitam. Kamu tidak akan salah dengan mengikutinya. Bahkan jika saya tidak memiliki status seperti ini, jika Tuan Li memerintahkan saya akan terus melakukannya tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, jika Anda tidak membantu saya, Tuan Li, seluruh keluarga saya akan meninggal. Mata Tuo Balai memerah dan suaranya tercekat oleh isak tangis. Oke, apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, jangan terus-menerus menyebutkannya. Li Hentian mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar. Baiklah, jangan dibicarakan lagi, haha, ketika orang menjadi tua, selalu mudah untuk memikirkan hal-hal di masa lalu. Tuo Balai mengangguk dengan tergesa-gesa. Malam itu, cahaya bulan yang terang menyinari seperti air mengalir, dan gurun tak berakar tampak tertutup selubung tipis. Li Hentian dan Tuo Balai masing-masing mengambil sudut dan berlatih dengan mata tertutup. Li Hentian meletakkan roda matahari terik di atas lututnya di malam hari. Roda matahari terik yang awalnya panas sedingin cahaya bulan, dan cahaya yang dipancarkannya juga seperti susu putih, seolah-olah sama dengan cahaya bulan. Cahaya bulan menyatu menjadi satu. Ada bintang-bintang yang bersinar di tubuh Tuo Balai dari waktu ke waktu. Dia berlatih dengan bantuan kekuatan 7 bintang di surga 7 bintang, dan jiwanya meninggalkan tubuhnya, dia melayang dan menghilang. Kedua bersaudara itu, Yi Jia dan Yi Rou, tidak berniat berlatih di gurun. Mereka bersembunyi dan bersiul, memperhatikan Ji Changkong dari kejauhan dari waktu ke waktu. Setelah digoda selama sehari, kedua gadis kecil itu menjadi tenang dan lambat laun terbiasa dengan identitas mereka. Setelah beberapa kali berkomunikasi, kedua adik perempuan ini tidak hanya tidak lagi menolak identitas mereka sebagai perempuan, tetapi juga senang melakukannya, seolah identitas baru ini tiba-tiba menjadi menarik. Bulan yang cerah seperti piringan, dan cahaya bintang seperti pecahan batangan perak, terus-menerus melepaskan cahaya ke langit. Duduk bersila di atas pasir dingin di malam hari, hati Ji Changkong bagaikan cermin, dan perlahan ia melepaskan jiwanya untuk menyatu dengan lautan kesadaran 4 binatang suci. Dia memindahkan jiwanya tanpa hambatan apapun. Integrasikan ke dalam lautan kesadaran 4 binatang suci. Ketika seseorang berada di wilayah barat, yang paling dirasakannya adalah aura harimau putih. Binatang suci, harimau putih, tinggal di barat dan memiliki kekuatan membasmi. Ketika dia membiarkan jiwanya mengembara di lautan kesadaran binatang suci macan putih, roh pembasmi muncul di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah itu karena dia berada di gurun atau karena dia telah membasmi terlalu banyak orang-orang baru-baru ini. Bersama dengan aura pembasmi, sepertinya ada semacam hubungan dengan mutiara Tian Yuan di tubuhnya. Tanpa disadari, Ji Changkong seakan berada di lautan darah yang tak ada habisnya, dengan niat membasmi di sekujur tubuhnya, membasmi sebanyak yang ia mau di lautan darah yang tak berujung, membasmi setiap ilusi. Perlahan-lahan, aura pembasmi yang kuat muncul di sekujur tubuhnya. Aura pembasmi ini membubung ke langit, bergema dengan jiwanya, menyebabkan kulitnya berubah menjadi merah darah yang menakutkan, dan wajahnya menjadi ganas. Ji Changkong sendiri tidak mengetahui bahwa dirinya tidak normal. Di bawah niat membasmi yang luar biasa ini, dia berdiri dari posisi bersila, menutup matanya rapat-rapat, dan berjalan menuju ujung barat gurun dengan ekspresi kosong. Kedua saudara perempuan Yi Jia dan Yi Rou telah mengawasinya.
Mereka tidak memperhatikan pada awalnya. Setelah melihatnya berjalan ke arah barat dengan mata tertutup di malam hari, kedua saudara perempuan itu tiba-tiba berdiri dan menatap Li Hentian dan Li Hentian panik. Li Hentian sepertinya sudah lama mengetahui tentang anomali Ji Changkong. Ketika kedua gadis kecil itu memandangnya, Li Hentian mengikuti Ji Changkong dengan ekspresi acuh tak acuh 7 bintang. Li Hentian mengikutinya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan berkata dengan panik, "Li Tua, apa yang terjadi?" Kedua saudara perempuan Yi Jia dan Yi Rou buru-buru naik dan buru-buru mengikuti Li Hentian dan Tuo Balai. Telinga kecil mereka diam-diam dekat dengan mereka, mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan Li Hentian dan Tuo Balai. Biarkan saja dan ikuti saja dia. Jika ada yang mendekat, usir mereka dari jarak tertentu dan jangan biarkan mereka mengganggu langit. Li Hentian dengan ekspresi serius di wajahnya, dia berkata dengan suara yang dalam. Apakah akan terjadi sesuatu? Wajah Tuo Balai sedikit berubah. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apakah keadaan ini merupakan berkah atau kutukan baginya. Aku tidak tahu untuk saat ini. Ayo ikuti dia dulu. Li Hentian mengerutkan kening. Perjalanan ini berlangsung 10 hari. Di gurun yang luas, Ji Changkong menutup matanya. Dia bingung kemana-mana, bergerak dengan kecepatan tinggi tidak peduli siang atau malam. Li Hentian dan Tuo Balai mengikutinya dari dekat, takut sesuatu akan terjadi padanya di sepanjang jalan. Kedua gadis kecil Yi Jia dan Yi Rou secara alami mengikuti di belakang mereka berkeringat, tapi aku tidak berani mengeluh. Belakangan, Yi Jia dan Yi Rou tidak bisa lagi mengimbangi kecepatan Ji Changkong. Jika Tuo Balai tidak memimpin mereka, kedua gadis kecil itu harus berbaring karena kelelahan. Bahkan Li Hentian tidak tahu apa yang terjadi dengan Ji Changkong, pada awalnya dia masih penuh dengan aura pembasmi, kemudian aura pembasmi dalam dirinya menghilang, dan dia seperti mayat berjalan tanpa tujuan di gurun. Dalam perjalanan, mereka juga bertemu dengan beberapa orang dari wilayah barat dan beberapa preman gurun yang melakukan perampokan ke segala arah. Saat ini, Li Hentian tidak perlu mengambil tindakan cara untuk memastikan bahwa orang-orang ini tidak menghalangi Ji Changkong. Selama 9 hari, Ji Changkong kebingungan dan menutup mata. Li Hentian tidak pernah berani mengganggunya, juga tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Pada hari ke-10, ia masih terlihat bingung, beberapa kali berganti arah, dan berjalan menuju tempat asing yang penuh pasir kuning di tengah malam. Angin kencang bertiup, dan pasir kuning itu terdorong menutupi langit dan menutupi bumi, menghalangi pandangan orang. Dia terjun ke tempat aneh di mana pasir liar mengamuk, dan kecepatannya bahkan lebih cepat. Li Henseng takut sesuatu akan terjadi padanya, jadi dia buru-buru mengikutinya. Ini hal yang agak aneh, entah kenapa, tapi selalu ada angin kencang di sini. Di malam yang sunyi, suara angin kencang yang menyelimuti pasir yang berterbangan seperti tangisan hantu yang membuat orang merasa ngeri merasa. Setelah sampai di tempat ini, kecepatannya semakin cepat. Setelah berjalan hampir 2 jam, saat langit sedang redup dan cerah, sebuah pemandangan indah muncul di hadapan amukan pasir. Potongan-potongan batu besar berwarna abu-abu kuning bertumpuk membentuk candi-candi dengan bentuk yang aneh. Candi-candi ini tinggi dan megah, dengan puncak berbentuk persegi, terlihat sangat megah di bawah pasir kuning di langit, yang sangat mengejutkan. Ini seperti dunia lain. Kuil-kuil itu sudah tua dan tampak agak bobrok setelah lama terkena angin dan pasir tahu bagaimana menghindari batu-batu besar yang menghalangi jalannya, selangkah demi selangkah. Ekspresi Li Hentian menjadi serius dan sia-sia, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa negeri ajaib Ji Changkong bukannya tanpa alasan. Berjalan jauh di gurun yang luas dan bebas kesulitan, dia benar-benar mencapai tempat yang indah ini, seolah-olah dia sudah mengetahui tempat ini setelah memasukinya. Dia melambat sedikit, ekspresinya masih linglung, dan dia masuk lebih dalam selangkah demi selangkah. Tuo Balai meraih Yi Jia dan Yi Rou dan diam-diam datang ke sisi Li Hentian. Kedua gadis kecil, Yi Jia dan Yi Rou, kagum dan melihat kuil yang aneh namun spektakuler di samping mereka. Yi Jia dan Yi Rou memandangi kuil di sebelah mereka sebentar, lalu menatap Ji Changkong yang berjalan dengan hampa di depan mereka. Berbicara dengan pelan, Ji Changkong tiba-tiba menjadi misterius di mata mereka berdua. Li Tua, Changkong, bagaimana Changkong bisa menyentuh di sini? Tuo Balai mencondongkan tubuh ke arah Li Hentian dengan ekspresi aneh di wajahnya. Li Hentian mengerutkan kening, tanpa melihat ke arah Tuo Balai, dan bertanya dengan suara kertas Xiao Lai, apakah ada yang salah? Saya pernah melihat buklet yang menjelaskan banyak sekte Tianxi di wilayah barat sebelumnya. Ini menceritakan tentang kuil berbentuk aneh ini. Ini adalah kuil unik untuk sekte Oro. Dia berbisik bagaimana Changkong mengetahui tempat ini. Di wilayah barat, semua kuil kultus Oro dihancurkan oleh Manikeisme. Mengapa ada begitu banyak kuil kuno pemujaan Dewa Oro di sini? Mungkinkah ini kuil legendaris tempat menghilangnya kultus Oro? Kuil yang hilang. Li Hentian mengerutkan kening dan bertanya, bisakah Anda lebih jelasnya?
Setelah kematian pemimpin generasi sebelumnya dari kultus Dewa Oro berada dalam keadaan tanpa pemimpin. Justru karena itulah Manikeisme bangkit dan secara bertahap menggantikan posisi kultus Dewa Oro di wilayah barat. Dikatakan bahwa setelah pemimpin pemujaan Dewa Oro menghilang, kuil utama pemujaan Dewa Oro menghilang di gurun yang tak terbatas. Hanya penganut inti pemujaan Dewa Oro yang mengetahui lokasi candi utama ini. Selama bertahun-tahun, kaum Manihayan telah mencari lokasi kuil utama ini, mencoba untuk menghancurkan sepenuhnya fondasi kultus Oro. Sayangnya, sekeras apapun para Manikean berusaha, mereka tidak dapat menemukan jalannya. Luo pemujaan dewa masih aktif secara rahasia, dan pemujaan Dewa Oro masih memiliki banyak pengaruh di kalangan masyarakat wilayah barat. Alasan mengapa pemujaan Dewa Oro abadi dikatakan karena kuil utamanya masih ada. Saat berjalan di kuil utama ini, Tuo Balai merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Dia biasanya bersuara keras, tetapi suaranya tetap sangat pelan. Ketika Tuo Balai berbicara, Yijia dan Yirou mendengarkan dengan ama. Setelah Tuo Balai selesai berbicara, Yirou membuka matanya lebar-lebar dan bertanya dengan lembut bagaimana dia bisa mengenali tempat ini. Bagaimana saya tahu? Tuo Balai tersenyum pahit. Ledakan. Saat ini, sebuah batu besar terbang keluar dari puncak kuil kuno dan menghantam beberapa orang. Bersamaan dengan batu pertama, batu-batu dari puncak kuil kuno di sekitarnya terbang satu demi satu, jatuh ke arah Li Hentian, Tuo Balai dan lainnya. Ekspresi Li Hentian tidak berubah, seolah-olah dia tahu serangan seperti itu akan datang. Roda matahari yang terbakar tiba-tiba terbang dan berputar di atas kepala semua orang. Batu-batu besar berubah menjadi puing-puing di bawah terik matahari dan tersebar ke segala arah. Tidak ada satu batu pun yang bisa menimpa Ji Changkong yang sedang berjalan di depan. Cahaya terang yang menyilaukan dilepaskan dari tangan Li Hentian. Setelah cahaya terang itu lewat, jalan yang jelas terlihat di depan. Sebuah kuil kuno yang tinggi di atas bukit berdiri tepat di depan. Kuil kuno ini sangat besar, 10 kali lebih tinggi dari kuil di sekitarnya. Ada pintu batu di kuil tersebut. Pada saat ini, orang-orang tua kurus dari wilayah barat berjalan keluar pintu batu. Orang-orang ini seperti mumi di gurun pasir, tubuh mereka seolah tidak ada kelembapan sama sekali, seperti pohon tua yang kering. Lusinan orang tua dari wilayah barat semuanya berpenampilan seperti ini, dengan mata dingin dan tatapan gila yang hanya dimiliki oleh paranoid religius. Yang terlemah dari orang-orang tua dari wilayah barat ini juga memiliki tingkat kultivasi surga 5 elemen. Di antara mereka, surga Liuhe dan surga bintang 7 ada banyak penguasa alam Baguatian. Di gerbang batu di bagian atas kuil, dua lelaki tua yang paling mirip mumi sedang duduk di alam Baguatian. Kedua pria kurus itu memusatkan perhatian mereka pada Li Hentian. Salah satu dari mereka tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah Li Hentian dan bertanya dengan dialek China yang belak-belakan, "Kamu, siapa kamu? Bagaimana kamu tahu presiden kuil Dewa Oro kita?" Li Hentian mengerutkan kening dalam-dalam dan menatap Ji Changkong yang terus berjalan ke depan, jelas ragu-ragu. Dua penguasa alam surga 8 trigram, ditambah lusinan orang kuat dari alam surga 5 elemen, surga Liuhe, dan surga bintang 7, sekelompok orang memandang mereka dengan penuh semangat, dan bahkan Li Hentian merasakan krisisnya. Saat ini Ji Changkong masih terlihat kebingungan, tidak mengetahui bahaya yang mereka hadapi, dan masih berjalan menuju kuil kuno terbesar selangkah demi selangkah, yang membuat Li Hentian sedikit malu. Tepat ketika Li Hentian ragu-ragu, gelombang energi jahat tiba-tiba muncul dari tubuh Ji Changkong, dan cahaya merah darah yang aneh keluar dari perut bagian bawahnya. Di tempat yang dingin dan aneh ini, dia tampak linglung, tetapi seluruh tubuhnya Ji Changkong, yang dipenuhi dengan roh jahat dan memiliki cahaya merah darah di perut bagian bawahnya, terlihat sangat berbeda. Dua cendekiawan surgawi dengan alam Baguatian telah berdiri, tampak jahat dan berencana menyerang Li Hentian dan yang lainnya. Tiba-tiba, ekspresi mereka berubah karena ngeri, dan mereka memandang Ji Changkong dengan tidak percaya. Kedua orang itu tertegun selama beberapa detik, dan kemudian mereka mulai mengobrol dalam dialek barat dengan suara gemetar. Setelah beberapa saat, salah satu mumi dari wilayah barat tiba-tiba menunjuk ke arah Ji Changkong dan melompat-lompat, gembira, dan dengan lantang memerintahkan manusia surgawi di simen di bawah kuil dalam dialek wilayah barat. Semua makhluk surgawi di kuil itu matanya dipenuhi panas dan kegilaan. Banyak dari mereka terbang turun dari kuil, berbaring di pasir dan batu dengan tubuh tertunduk, dan meneriaki Ji Changkong dengan banyak nafas di mulut. Li Hentian dan Tuo Balai memasang ekspresi bingung di wajah mereka dan memandang Ji Changkong dengan aneh sambil terus berjalan ke depan. Yijia dan Yirou memasang ekspresi kusam di wajah mereka, memandang Ji Changkong seolah-olah mereka monster. Li Tua, sepertinya kita tidak perlu mencari orang-orang dari Manikeisme. Saya pikir orang-orang dari kultus Dewa Oro ini bisa memberikan jawabannya. Setelah beberapa saat, Tuo Balai terlihat aneh dan berkata sambil tersenyum masam. Li Hentian mengangguk acuh tak acuh,
tatapannya tidak pernah lepas dari Ji Changkong sedetik pun. Ji Changkong melewati anggota Sekte Dewa Oro yang semuanya bersujud dan berjalan langsung menuju kuil kuno. Melihat dia hendak memasuki kuil, Li Hentian buru-buru mengikutinya. Dua mumi tua di puncak kuil kuno menatap Li Hentian. Mumi di antara mereka yang tahu cara berbicara dialek Cina dengan lantang berkata hanya dia yang boleh masuk, kamu tidak boleh masuk. Li Hentian menatap pria itu, berkata dengan dingin saya ingin mengawasinya. Segera dia mengambil langkah lain, mengikuti Ji Changkong dari dekat. Kedua lelaki tua mumi itu menjadi cemas dan mulai mengobrol dalam dialek barat, seolah-olah mereka sedang berselisih. Beberapa saat kemudian, mumi tua yang tahu dialek Cina itu buru-buru menjelaskan. Kuil kuno ini adalah tempat suci kami, dan orang luar sama sekali tidak diperbolehkan masuk. Meskipun Anda sangat kuat, jika Anda benar-benar ingin masuk, kami akan menangani Anda dengan cara apapun. Sepertinya telah menebak sesuatu, dan menunjuk Ji Changkong berkata dengan cemas kami tidak akan menyakitinya. Dia adalah harapan dari kultus Aurore kami. Kami tidak akan pernah menyakitinya. Mumi lainnya di atas juga mengangguk berulang kali. Li Hentian memandang kedua orang di atas, lalu ke Ji Changkong, merenung sejenak, lalu mengangguk sedikit, berbalik dan mundur ke Tuo Balai. Saat ini, Ji Changkong menyelam ke dalam kuil kuno pemujaan Dewa Oro ini. Li Hentian, Tuo Balai, Yi Jia, dan Yi Rou. Mereka berhenti bersama di depan kuil kumuh. Para pengikut Sekte Dewa Oro yang sedang sujud tidak berani bangun sampai Ji Changkong masuk. Mereka semua berdiri di depan kuil. Di depan pintu masuk utama kuil, sepertinya menghalangi Li Hentian dan yang lainnya untuk masuk dengan gegabah. Li Tua, apakah semuanya akan baik-baik saja? Tuo Balai merendahkan suaranya, sedikit khawatir. Kedua saudara perempuan Yi Jia dan Yi Rou memandang Li Hentian bersama-sama. Mereka tahu bahwa alasan Li Hentian bersedia mengambil mereka sepenuhnya karena Ji Changkong. Jika sesuatu terjadi pada Ji Changkong di dalam, apakah Li Hentian masih peduli dengan mereka? Sulit untuk mengatakannya. Li Hentian mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata mereka membutuhkan langit. Tuo Balai tidak berkata apa-apa lagi dan hanya menatap kuil kuno di depannya hanya bisa menunggu dalam diam, berharap tidak terjadi apa-apa pada Ji Changkong di dalam. Di dalam kuil kuno, Ji Changkong masih terlihat linglung, namun sepertinya dia cukup familiar dengan kuil kuno tersebut. Dia berjalan menyusuri tangga menuju kuil kuno. Sepanjang jalan, banyak penganut Sekte Oro memandangnya dengan penuh harap, seolah sesuatu yang kutunggu bertahun-tahun akan segera kudapatkan. Dua, mumi dengan alam baguatian berjalan entah dari mana, berdiri satu di kiri dan satu lagi di kanan di belakang Ji Changkong, berjalan selangkah demi selangkah menuju puncak kuil bersamanya. Kuil kuno ini setinggi bukit, dan tangga batu berkelok-kelok membentang ke arah langit. Setelah berjalan beberapa jam atau setengah jam, Ji Changkong sampai di puncak kuil. Sebuah pintu batu besar menghalangi bagian depan. Dua orang mumi di alam baguatian tiba-tiba berhenti di depan gerbang batu dan memandang Ji Changkong dengan gugup, seolah sedang mengharapkan sesuatu. Seperti mereka berdua, Ji Changkong juga berhenti di depan gerbang batu, ekspresinya kosong. Meng Qi mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menekannya ke pintu batu. Lapisan riak keluar dari tangan kanannya yang terulur seperti kursi riak, berkumpul di pintu batu. Pintu batu, yang semula sehalus cermin, tiba-tiba memiliki garis-garis aneh setelah riak di tangannya menyatu ke dalamnya. Garis-garis rumit itu terjalin menjadi pola yang misterius dan rumit. Mataku tiba-tiba berbinar, tubuhku sedikit gemetar, dan aku terlihat sangat bersemangat. Ledakan, suara batu bergulir datang dari dalam pintu batu, dan pola rumit dan misterius di pintu batu tiba-tiba menyala, seindah dan tak terduga seperti langit berbintang yang luas. Pintu batu itu perlahan terbuka, dan sebuah lorong gelap muncul. Gumpalan cahaya hijau, seperti Will o' the Wisp, melayang di lorong itu dan bergerak di depan Ji Changkong seolah-olah mereka hidup. Mengambil satu langkah ke depan, Ji Changkong berjalan ke lorong gelap begitu dia masuk, pintu batu di belakangnya perlahan menutup kembali. Kedua mumi dari kultus Oro. Melihat tak berdaya saat Ji Changkong memasuki tanah suci yang telah diwariskan oleh kultus Oro selama ribuan tahun, dia tiba-tiba membungkuk dan menundukkan kepalanya sampai pintu batu tertutup sepenuhnya, tak satu pun dari mereka berdiri. Setelah pintu batu itu akhirnya ditutup, Ji Changkong yang selama ini menutup matanya tiba-tiba membukanya. Ekspresi bingungnya belum sepenuhnya hilang. Dia sepertinya baru saja bangun dari mimpi, melihat sekeliling dengan ragu, seolah ingin tahu di mana dia berada. Lorong yang gelap tiba-tiba menjadi lebih terang, dan tiba-tiba, sebuah istana megah dan luas mulai terlihat. Di atas kepala, cahaya bulan jatuh seperti air, dan bintang-bintang seperti papan catur, ibu-ibu berbintang. Dia tiba-tiba mendapat ilusi yang aneh dan familiar, dan mutiara Tian Yuan di perut bagian bawahnya perlahan lepas kendali. Begitu mutiara Tian Yuan keluar,
bintik-bintik lampu hijau samar yang mengambang di aula tiba-tiba tampak seperti bayi menelan kembali ke sarangnya. Ia terbang ke Mutiara Tian Yuan dan langsung melebur menjadi manik. Di dinding aula, potret yang hidup tampak menjadi hidup secara tiba-tiba. Didorong oleh kata-kata kuno dan sulit dipahami, potret yang hidup itu tampak seperti sedang menari. Mutiara Tian Yuan berkibar di aula, berputar di depan gambar yang paling rumit dan sulit dipahami. Benang pada gambar itu sepertinya digerakkan oleh Mutiara Tian Yuan, jatuh dari dinding batu dan berubah menjadi jumbai. Cahaya redup tiba-tiba memasuki benak Ji Changkong. Tiba-tiba, sebuah pola muncul di benak Ji Changkong. Gambar ini seperti sebuah bingkai, begitu terbentuk, jiwa Ji Changkong tiba-tiba memenuhi bingkai tersebut. Jiwa yang semula tidak penting seakan menjadi aliran kesadaran, perlahan berputar sesuai lintasan yang digambar oleh bingkai tersebut. Seolah-olah, untuk sesaat, jiwa dalam pikirannya memasuki bidang bintang yang indah, di mana jiwa terus melayang dan bergerak, memberinya perasaan yang sangat luar biasa. Panggilan, Mutiara Tian Yuan yang baru saja terbang dari langit kembali ke perut bagian bawahnya, dan sejumlah besar energi tiba-tiba dilepaskan dari Mutiara Tian Yuan. Pola-pola di dinding aula, saat garis pandangnya bergerak, satu demi satu tercermin secara mendalam di kedalaman pikirannya. Setiap kali sebuah gambar terpantul di benaknya, gambar-gambar yang awalnya bergerak di dinding tiba-tiba berubah dan mati dalam sekejap. Aula ini sangat besar, dengan lebih dari selusin pola di dinding sekitarnya. Saat dia memandang ke seberang, sebuah pola menembus pikirannya, seolah-olah itu telah menjadi bagian dari ingatannya. Saat semua pola di dinding muncul di benaknya, istana ini awalnya sangat terang. Tiba-tiba redup lagi. Kegentingan. Saat ini, pintu batu istana yang tertutup di belakangnya terbuka kembali. Di depan gerbang batu, dua Baguatiansi dari Sekte Dewa Oro masih berlutut di sana dengan kepala menunduk. Ketika gerbang batu terbuka sepenuhnya, mereka menatap Ji Changkong dengan ekspresi gembira di wajah mereka dan berkata di wilayah barat dialek, Gong Li Gusi. Dia berteriak penuh semangat dan terus bersujud, seolah sedang memuji sesuatu. Siapa kamu? Kenapa aku ada di sini? Berjalan ke arah dua mayat mumi dari wilayah barat ini, di depanku, Sister Changkong mengerutkan kening dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kedua penggosip kultus Oro tampak tercengang. Si mumi di antara mereka, yang bisa berbicara dialek Tionghoa, tertegun sejenak dan kemudian menjelaskan dengan dialek Tionghoa yang belak-belakan Anda adalah pemimpin generasi baru kultus Oro kami, di Tanah Suci, Anda telah memperoleh warisan mistik agama Oro kami. Mulai hari ini, kami akan menganggap Anda sebagai dewa kami. Ah, Ji Changkong tampak bingung dan berkata dengan cemas, apa yang terjadi? Jelaskan. Boom booming, boom boom boom. Pada saat ini, suara perkelahian datang dari luar. Ekspresi kedua anggota mumi dari kultus Oro berubah. Ji Changkong hanya tertegun sejenak, dan langsung mengikutinya keluar karena sudah mendengar teriakan Tuo Balai. Di bawah, seorang wanita muda dari wilayah barat dengan sosok langsing dan mata biru, mengenakan jubah longgar dan ekspresi hormat di wajahnya, dengan putus asa menyerang Tuo Balai. Wanita muda dari wilayah barat ini sangat cantik. Dia berusia 20-an, dan mata biru cerahnya begitu menawan sehingga seolah-olah jiwamu akan tenggelam hanya dengan melihatnya. Rambutnya tergerai seperti air terjun, payudaranya tinggi dan penuh, menggetarkan seperti puncak gunung, kakinya lurus dan ramping, serta sosoknya yang begitu bagus hingga sulit ditolak oleh pria. Dia masih muda, tetapi memiliki ranah Liu Hetian. Dia membuat rantai panjang dengan senjata berbentuk berlian tergantung di kedua ujungnya, dan senjata ajaib perak bersinar membentang seperti ular spiritual berkepala dua di tangannya. Bahkan Tuo Balai, pria yang selalu bengis dan tanpa ampun, tampak enggan menyerangnya, dan terus mengelak dengan senyum masam di wajahnya. Penganut Sekte Dewa Oro di sekitarnya dengan cemas menggunakan dialek barat untuk menghentikan mereka, tapi yang ini. Wanita itu menutup telinga dan berteriak keras, menatap Tuo Balai yang menyerang tanpa takut mati. Li Hentian memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya dan berdiri bersama Yi Jia dan Yi Rou. Dia tidak mengambil tindakan apapun, tetapi menatap dengan dingin ke arah penganut kultus Oro di sampingnya, seolah memperingatkan mereka agar tidak ikut campur. Wanita yang sangat cantik dari wilayah barat itu hanya memiliki tingkat kultivasi alam Liu Hetian. Melawan Tuo Balai, yang berada di alam surga bintang 7, dia tidak dapat memanfaatkannya bahkan jika dia mencoba yang terbaik. Penganut kultus Oro di sebelahnya mencoba menghentikannya dengan keras pada awalnya, tetapi kemudian mereka melihat bahwa Tuo Balai tidak berniat menyakitinya, dan dia tidak dapat melukai Tuo Balai meskipun dia diserang berulang kali, jadi dia berhenti berbicara. Dia berteriak, hanya memperhatikan dengan cermat dari samping. Seorang mumi tua dengan alam Baguatian berdiri di depan kuil dan berteriak keras dalam dialek barat. Wanita cantik dari wilayah barat di bawah mendengar teriakan mumi tua itu, lalu dengan enggan melepaskannya. Dia menunjuk ke arah Tuo Balai dan meneriaki mumi tua dari wilayah barat itu, seolah-olah dia sedang berdebat tentang sesuatu.
Di bawah, Li Hentian yang selama ini cuek, melihat Ji Changkong melihat keluar dari atas. Dia langsung menatap Ji Changkong dan bertanya, "Changkong, kamu baik-baik saja?" Suara Li Hentian tidak nyaring, tapi kebetulan semua orang begitu mampu mendengarnya. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Ji Changkong berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya tidak tahu apa yang terjadi." Menatap Tuoba Lai, dia bertanya, "Paman Tuoba, apa yang terjadi? Mengapa dia menatapmu? Bertarung?" Tuoba Lai sedikit malu, menyentuh kepalanya yang botak, dan tertawa datar. Wanita ini baru saja kembali dari luar. Saya melihat kecantikannya, jadi saya hanya melihat sekilas lagi. Saya tidak menyangka dia akan tiba-tiba menjadi gila dan menyerangku. Aku masih bingung. Matamu jahat sekali, aku akan mencungkil matamu. Wanita dari wilayah barat itu benar-benar memahami dialek China dan kembali menatap Tuoba Lai dengan dingin. Dialek Mandarinnya jauh lebih lancar dibandingkan dialek mumi lama di atas, dan tidak kasar sama sekali. "Changkong, turun." Li Hentian berdiri di bawah dan berbisik tidak sabar. Mengangguk, Ji Changkong memutuskan untuk mencari langkah turun tanpa memikirkannya. Kedua mumi tua anggota kultus Oro di atas tiba-tiba berlutut lagi dan memohon pada Ji Changkong dengan lantang dan dalam dialek barat, seolah memintanya untuk tidak pergi. Para pengikut kultus Dewa Oro di bawah semuanya berlutut ketakutan ketika mereka melihat kedua tetua itu berlutut. Bahkan wanita cantik yang baru saja menatap Tuoba Lai dan mengejarnya belum menyelesaikan apapun segera berlutut. Kultus Oro memiliki aturan dan regulasi yang ketat, dan tidak ada yang berani melanggarnya. Di luar kuil utama kultus Dewa Oro, semua penganut kultus Dewa Oro berlutut, dua tetua dari alam Bagua Tian memimpin dengan berlutut untuk terus berdiri. Li Hentian dan Tuoba Lai juga tercengang. Meskipun samar-samar mereka merasa bahwa mutiara Tianyuan di tubuh Ji Changkong mungkin ada hubungannya dengan kultus Auro, mereka tidak menyangka bahwa penganut kultus Auro ini akan berlutut di depannya. Semua orang berlutut. Kedua gadis kecil itu, Yi Jia dan Yi Rou, menutup mulut mereka karena terkejut dan sedikit bingung. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Ji Changkong tersenyum masam dan buru-buru melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar mereka bangun, menjelaskan di mulutnya, "Saya bukan berasal dari wilayah barat, tahu kenapa aku ada di tempat ini?" "Kamu berlutut. Apa artinya berada di sini?" "Changkong, setelah pria berambut hijau itu pergi, entah kenapa kamu memasuki alam indah malam itu ketika kamu sedang berlatih. Lalu kamu berjalan jauh-jauh ke sini dengan mata tertutup. Ketika kamu sampai di sini, mutiara Tianyuan di tubuhmu berfluktuasi, dan tergerak oleh hal itu kedua tetua Sekte Oro mengundang mereka kembali ke kuil." Tuoba Lai angkat bicara dan menjelaskan di bawah. "Tuan, di Tanah Suci barusan, apakah Anda ingat gambar di semua dinding-dinding? Gambar-gambar itu sebagian adalah ajaran dari kultus Dewa Oro kita, dan sebagian lagi adalah rahasia dan teknik rahasia budidaya kultus Dewa Oro kita. Hanya kami, Dewa Oro Luo, yang dapat memperoleh warisan misteri di atas. Hanya pemimpin Sekte Ilahi yang dapat memperolehnya, dan Anda adalah pemimpin baru kami yang telah menunggu selama ribuan tahun." Yang lebih tua Sekte Dewa Oro yang mengetahui dialek Tiongkok berteriak dengan penuh semangat. "Pemimpin baru." Ji Changkong merenung sejenak dalam kebingungan, lalu berkata sambil berpikir, "Ya, sepertinya saya telah menuliskan banyak pola di dinding aula itu, serta beberapa karakter barat kuno. Namun, saya tidak tahu apa yang diwakili oleh pola-pola itu, dan saya tidak mengenali karakter-karakter barat itu. Mungkinkah pola dan kata-kata di dalamnya adalah warisan mistik Anda?" Begitu kata-kata ini keluar, kedua tetua Sekte Oro langsung menjadi bersemangat. Melalui perkataannya, mereka akhirnya memastikan bahwa Ji Changkong benar-benar telah menerima warisan rahasia dari Tanah Suci. Ada ledakan kegembiraan dalam dialek barat. "Berhenti." Dia memberi isyarat diam, Ji Changkong mengerutkan kening dan berkata, "Saya dari dunia tengah, tidak mungkin saya bisa tinggal di wilayah barat selamanya, dan saya tidak tertarik menjadi pemimpin baru Anda. Surgawi pengrajin dalam diri saya, Su. Saya juga mendapatkannya secara tidak sengaja. Jika Anda memiliki cara untuk membawanya pergi dari tubuh saya tidak akan keberatan sama sekali. Selain itu, saya juga dapat menulis kepada Anda pola dan karakter barat yang saya hafal darinya. Bagaimana dengan itu?" Mutiara Tianyuan telah berada di dalam tubuhnya begitu lama. Meskipun memberinya semacam kekuatan luar biasa, itu juga membuatnya sedikit gelisah. Baru-baru ini, dia dapat dengan jelas mendeteksi bahwa Mutiara Tianyuan sedang mengalami semacam perubahan. Perubahan semacam ini berada di luar kendalinya, yang membuatnya sangat ketakutan. Mutiara Tianyuan ada di dalam tubuhnya, tapi dia tidak memahaminya sama sekali, dan dia tidak bisa mengendalikannya dengan terampil. Adapun apa yang disebut pola dan kata-kata dari kultus Dewa Oro, dia tidak dapat melihat hubungan apapun dengan rahasia dan teknik Tianxi. Dia sama sekali tidak tertarik pada pola dan kata-kata yang tampak seperti gambar hantu Fuzhou. Dua tetua kultus Dewa Oro di alam Bagua Tian.
Ditambah begitu banyak master dari surga Liu He dan surga bintang 7, di tempat seperti itu, bahkan dengan adanya Li Hentian, mereka tidak memiliki peluang untuk menang hanya dengan begitu proposal ini akan dibuat. Tidak, semua itu milikmu, pemimpin, dan kami tidak akan pernah berani terlibat. Mumi tua itu, berteriak dengan ekspresi ketakutan, dan berkata dengan mendesak, Tuan, kultus Oro membutuhkanmu, kami membutuhkanmu, kamu tidak bisa meninggalkan kami. Kalian berdua, beritahu aku apa yang terjadi. Di bawah kuil, Li Hentian tidak sabar dan mendengus pelan. Melihat Li Hentian berbicara, Ji Changkong tidak terburu-buru untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia juga melihat ke arah sesepuh dan bertanya, apa yang terjadi? Apakah mutiara Tianyuan di tubuhku adalah harta spiritual dari Sekte Ilahi Aolomu? Tetua dari kultus Dewa Oro mengangguk dengan tergesa-gesa ya, itu adalah harta spiritual yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh kultus Dewa Oro kita. Karena dapat mengumpulkan vitalitas langit dan bumi, itu disebut mutiara Tianyuan. Saya tidak menyangka itu akan jatuh ke tangan Anda. Anda itu juga disebut mutiara Tianyuan. Selama ini, mereka yang memegang mutiara Tianyuan akan layak menjadi pemimpin agama Dewa Oro kita ke generasi. Mutiara Tianyuan bukan hanya harta militer agama Dewa Oro kita, tetapi juga kunci untuk membuka tanah suci. Hanya mereka yang memiliki mutiara Tianyuan yang dapat memasuki tanah suci dan mendapatkan misteri agama Dewa Oro kita yang telah diwariskan selama 2 atau 2000 tahun. Pemimpin generasi kita sebelumnya tidak menjunjung tinggi dengan Tianyuansu, dia hanya menerima warisan dari pemimpin generasi sebelumnya, dan hanya berkultivasi ke ranah 9 istana surga, dan kemudian dia diwariskan, tidak pernah bisa menerobos. Sebelum Anda mendapatkan mutiara Tianyuan, mutiara itu telah hilang terlalu lama. Legenda mengatakan bahwa di dalamnya, terdapat rahasia budidaya alam surga 10 arah oleh kultus Auro kita. Pemimpin generasi sebelumnya terjebak dalam 9 istana surga alam dan menghilang. Dia bisa menerobos, tetapi dia tidak dapat menemukan mutiara Tianyuan setelah mencari ke seluruh dunia. Dia yakin mutiara Tianyuan tidak ada di sini, jadi dia berkeliaran di sekitar Taiksu, berharap untuk mencari jejak mutiara Tianyuan di Taiksu yang tak ada habisnya. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak pernah kembali setelah jiwanya mengembara ke dalam kehampaan. Ada berbagai macam bahaya aneh dan berbahaya di cahaya bintang yang luas. Jika dia tidak kembali selama lebih dari 2000 tahun, dia pasti sudah kembali, menemui sesuatu yang tidak terduga. Menurut aturan kultus ilahi Oro kami, hanya mereka yang telah diwarisi oleh pemimpin sebelumnya atau memegang mutiara Tianyuan yang dapat dianggap sebagai pemimpin baru kami. Pemimpin generasi muda belum kembali, Tianya, Su telah lama menghilang. Kultus ilahi Oro kita telah berada dalam keadaan tidak memiliki pemilik selama bertahun-tahun, dan banyak misteri sebelumnya telah hilang. Kali ini Anda datang dengan mutiara Tianyuan dan menerima warisan rahasia tanah suci kami. Anda layak menjadi pemimpin generasi baru agama Dewa Oro kami. Anda adalah harapan kami semua, jadi jangan pernah meninggalkan kami. Warisan rahasia yang Anda terima harus diteruskan kepada kami oleh Anda. Mutiara Tianyuan telah menjadi bagian integral dari tubuh Anda. Selama Anda mempraktikkan keterampilan jiwa rahasia dari kultus Auro kami, mutiara Tianyuan hanya akan menjadi bantuan Anda. Pemimpin, Tianyuansu, selain mengumpulkan vitalitas langit dan bumi, gigi dan manik-manik juga dapat mengumpulkan kekuatan jiwa. Dikombinasikan dengan keterampilan rahasia jiwa unik dari kultus Auro kami, mutiara Tianyuan memiliki efek yang lebih ajaib lagi. Tetua kultus Oro berlutut di depannya dan buru-buru menceritakan bagian rahasianya, memohon Ji Changkong untuk tetap tinggal. Ketika dia mengatakan ini, Ji Changkong bingung sejenak. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa mutiara Tianyuan memiliki asal-usul yang begitu penting dan telah menjadi benda suci yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh kultus ilahi Auro kata sesepuh. Dia sekarang adalah Sekte Dewa Auro. Pemimpin agama Dewa Luo memiliki tanggung jawab untuk merevitalisasi agama Dewa Oro. Itu saja. Setelah sekian lama, Ji Changkong mengangguk, memandang orang-orang yang berlutut di tanah, dan berkata, tidak peduli bagaimana aku mengelak, kamu akan menganggapku sebagai pemimpin kultus Oro. Kedua tetua itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menghilangkan mutiara Tianyuan dari tubuhku? Apakah itu benar-benar tidak berbahaya bagiku? Ya, apakah kalian semua mendengarkan apa yang aku katakan? Tentu saja, tentu saja. Baiklah kalau begitu. Ji Changkong mengangguk dan berkata kalian beritahu saya cara merevitalisasi agama ilahi Oro. Namun, harap diingat bahwa saya ingin memiliki kebebasan mutlak kemanapun saya pergi, Anda tidak akan dapat mengontrol saya. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat mengirim seseorang untuk menghubungi saya. Master Kultus, jika Anda ingin merevitalisasi kultus Dewa Oro, Anda harus terlebih dahulu menuliskan beberapa keterampilan rahasia makhluk surgawi yang sebelumnya hilang. Itu telah menjadi bagian dari ingatan Anda.
Anda harus terlebih dahulu mempelajari kata-kata dari kultus Dewa Oro kami. Hanya dengan memahami kami hanya dengan teks dan ajaran dasar kultus Oro Anda dapat membantu kami. Penatua tampak terkejut dan berkata kami tidak akan membatasi kebebasan Anda, tapi izinkan kami mengikuti Anda. Oke, saya mendengarkan ajaranmu. Ikuti aku. Ji Changkong tertegun dan berkata, kemanapun aku pergi, kamu akan mengikutiku. Bagaimana jika aku pergi ke Middle Earth? Kemanapun kamu pergi, kami akan mengikutimu. Oke, sebelum Ji Changkong sempat menjawab, Li Hentian di bawah memberi sedikit minuman dengan wajah datar. Tuo Balai memasang ekspresi ekstasi di wajahnya dan terus memberi isyarat ke arahnya dari bawah, menunjukkan bahwa dia akan menerimanya. Meskipun orang-orang dari Sekte Dewa Oro ini eksentrik, ada banyak master di sekte mereka. Kekuatan anggota di sini saja lebih kuat daripada beberapa keluarga di dunia tengah. Dua di antaranya adalah penguasa alam Baguatian makhluk yang berada di alam bintang dan langit, dan masih banyak lagi yang berada di alam Liu Hetian, Zasik Xiangtian. Sekarang mereka belum mendapatkan warisan rahasia agama Dewa Oro. Begitu mereka mendapatkan apa yang disebut warisan rahasia, bukankah kekuatan mereka akan menjadi lebih kuat? Dari sudut pandang Tuo Balai, hal yang bagus jika Anda tidak setuju, Anda akan menjadi bodoh. Li Hentian berteriak pelan, dan wajah Ji Changkong menjadi pahit. Dia secara alami tahu apa yang dimaksud Li Hentian, tetapi memikirkan tentang sekelompok orang barat yang aneh di sekitarnya sepanjang waktu, dia selalu merasa sedikit tidak nyaman, tetapi setelah Li Hentian dan Tuo Balai datang bersama-sama, di bawah sinyal, dia merasa tidak berdaya dan hanya bisa gigit jari dan setuju oke, tapi tidak boleh terlalu banyak, 5 orang, saya hanya bisa menampung paling banyak 5 orang. Oke, Tetua Agung segera setuju, sambil menunjuk dengan penuh semangat ketiga mumi yang memiliki kursi surgawi bintang 7, dan kemudian menunjuk ke wanita yang sangat cantik dari wilayah barat di bawah, dan memerintahkan Ai Guli, kamu, Tagan, kalian bertiga, dan aku, ikuti pemimpinnya. Si cantik dari wilayah barat dengan mata biru kehijauan bernama Ai Guli menatap Ji Changkong dengan ekspresi aneh, namun mengangguk patuh. Yi tidak tinggal terlalu lama di kuil utama pemujaan Dewa Oro, saat Ji Changkong dan kedua Oro. Setelah para tetua mencapai kesepakatan, dia segera meminta untuk pergi. Kedua tetua Sekte Oro sama-sama memiliki tingkat kultivasi Baguatian. Di antaranya, yang bisa berbahasa Mandarin disebut Muluo, dan yang tidak bisa berbahasa Mandarin disebut Batur pergi dari sini. Itu Muluo, karena dia bisa berkomunikasi dengan Ji Changkong dalam dialek China. Selain Muluo, ada juga 3 bersaudara, Tagan, Taki dan Tali. Ketiganya semuanya Diki. Di alam bintang dan langit, kekuatannya luar biasa. Yang terakhir adalah Ai Guli, gadis yang sangat cantik dari wilayah barat. Rakyat, dia adalah sosok luar biasa dari generasi terbaru kultus Oro. Dia telah berkultivasi ke level Liu Hetian dalam waktu singkat. Wilayah. Ia sangat berharap bisa menjadi sesepuh agama Oro di masa depan. Dari mulut Muluo, Ji Changkong mengetahui bahwa kedua orang tua Ai Guli dibasmi oleh Manikeisme. Ketika Li masih sangat muda, dia dianggap sebagai calon orang suci pertama menurut Manikeisme. Cara Manikeisme memilih orang suci itu kejam. Begitu mereka melihat seorang gadis memiliki potensi untuk menjadi orang suci, mereka akan membasmi semua kerabatnya. Ai Guli adalah calon orang suci pertama yang disukai oleh Manikeisme. Setelah keluarganya terbasmi, dia seharusnya dibawa ke Gunung Suci Manikeisme untuk pelatihan. Dalam perjalanan, Muluo bertemu dengan orang-orang Manihayan yang menculiknya untuk naik gunung. Ai Guli memiliki kebencian yang tak terlupakan terhadap Manikeisme. Dia membuat kemajuan pesat dengan misteri makhluk surgawi yang diberikan oleh Kuxiu Muluo. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menjadi musuh Manikeisme yang tangguh, memimpin beberapa pengikut Sekte Oro, melawan Manikeisme, dimanapun. Buku bagus ada di mana-mana, kamu sedih dan bahagia. Putra kegelapan Manikeisme, setelah bertemu Ai Guli, cepat atau lambat mengancam akan menaklukkan Ai Guli dan menjadikan Ai Guli budaknya selamanya. Namun, setelah beberapa pertempuran, sisi gelap Manikeisme. Zi tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Ai Guli, namun disakiti 1 kali oleh Ai Guli. Di wilayah barat, Ai Guli disebut sebagai bunga bulan oleh masyarakat penganut agama Oro. Kecantikannya telah lama terkenal di seluruh wilayah barat. Karena Manikeisme percaya pada matahari dan menganjurkan cahaya, setiap generasi orang suci Manikean disebut bunga matahari. Setelah kelahiran orang suci Manikean yang baru. Belakangan, Ai Guli dan dia dikenal sebagai 2 bunga terindah di wilayah barat. Kedua bunga ini sangat terkenal di barat. Hampir semua orang mengenalnya, kecuali bunganya sendiri. Bukan hanya karena mereka cantik, tapi juga karena identitas mereka. Salah satunya adalah generasi baru orang suci dari Manikeisme, dan yang lainnya adalah guru muda Oroteisme yang paling menonjol. Manikeisme dan Oroteisme telah berperang di wilayah barat selama ribuan tahun, dan merupakan 2 sekte paling berpengaruh di wilayah barat.
Generasi baru master yang telah mereka latih. Tentu saja, ini paling menarik perhatian. Manikeisme mewakili putra kegelapan. Karena identitasnya yang sensitif, hanya sejumlah kecil makhluk surgawi yang mengetahui keberadaannya, dan orang biasa tidak akan pernah mengetahuinya. Muluo, Aiguli, Tagan, Tali, dan Taki Lima mengajar orang-orang dari kultus Dewa Oro, dan meninggalkan kuil utama kultus Dewa Oro bersama Ji Changkong. Zi sangat akrab dengannya, dan dia bertanggung jawab untuk menjelaskan dasar-dasarnya ajaran agama Dewa Oro kepada Ji Changkong. Aiguli mahir dalam budaya dunia tengah, dan tidak ada kendala dalam komunikasinya dengan Ji Changkong. Dia bertanggung jawab mengajari Ji Changkong tulisan di dinding tanah suci pemujaan Dewa Oro, serta dialek barat yang sederhana. 3 bersaudara Tagan, Taki, dan Tali dikirim sebagai tentara mati oleh Oro Cult. Mereka bertiga mengikuti Ji Changkong selangkah demi selangkah. Setiap kali Ji Changkong menghadapi bahaya, mereka tidak segan-segan bergegas keluar dan berdiri di depannya. Setelah meninggalkan kuil utama Sekte Dewa Oro, Li Hentian melakukan obrolan pribadi dengan Ji Changkong dan menjelaskannya. Menunjukkan bahwa jika memungkinkan, dia akan dengan kuat memegang kultus ilahi Oro di tangannya. Tuo Balai juga dengan bersemangat terus memberi isyarat kepadanya, menunjukkan bahwa kekuatan kultus ilahi Oro tidak boleh digunakan dengan sia-sia. Tuo Balai bahkan menyemangatinya dengan keji, memintanya menggunakan kekuatan pemimpinnya untuk menjatuhkan bunga bulan di wilayah barat dan mengikat erat harapan masa depan Sekte Dewa Oro kepadanya. Yi Jia dan Yi Rou kebetulan mendengar hasutan Tuo Balai di dekatnya. Mereka berdua kemudian memandang Tuo Balai dengan jijik. Tuo Balai sangat tidak tahu malu dan tidak peduli. Dia bahkan memandang Tuo Balai di depan Yi Jia dari 2 gadis kecil. Yi Jia dan Yi Rou menyarankan agar Ji Changkong lebih berani, dan yang terbaik adalah tidak melepaskan kedua gadis kecil Yi Jia dan Yi Rou. Lamaran paman nakal ini membuat takut Yi Jia dan Yi Rou. Untuk sementara, kedua kakak beradik itu tidak berani mendekati Ji Changkong, karena takut jika mendengarkan lamaran Tuo Balai, dia akan menjadi kebinatangan dan menyerang mereka secara tiba-tiba suatu saat. Larut malam, di bawah sinar bulan yang terang, Aiguli memelintir dahan mati, menggambar-gambar aneh di pasir lembut, dan menjelaskan kepada Ji Changkong di sebelahnya, kamu harus mengingat kata-kata umum ini. Tulisan kultus Oro kita sangat kuno. Sekarang, tulisan semua etnis kelompok-kelompok di wilayah barat diselaraskan berdasarkan tulisan-tulisan agama ilahi Oro kami. Aiguli sedikit mengernyit dengan alis bulan sabit, mata birunya menawan, dan tubuhnya dipenuhi wangi, yang membuat orang senang, dan mau tak mau mereka ingin lebih dekat dengannya. Aigu berjongkok dengan lembut. Korea, kakinya yang indah kencang, payudaranya membuncit, lekuk tubuhnya terbuka, dan gadisnya panjang. Melihatnya dari waktu ke waktu, penglihatannya akan selalu terpengaruh. Dia masih muda, dan Aiguli begitu menawan di mata semua makhluk hidup. Selama dia manusia normal, pasti banyak. Setiap orang akan terpengaruh dalam beberapa hal, dan tentu saja dia tidak terkecuali. Tuo Balai ada di sini dari waktu ke waktu akhir-akhir ini. Dia meniupkan angin ke telinganya, yang membuatnya sedikit kewalahan ketika dia awalnya bertekad. Ketika dia melihat ke arah Aiguli, dia seringkali tiba-tiba terpana. Kamu terganggu lagi. Wajah cantik Aiguli menjadi dingin, dia meletakkan dahan mati di tangannya dan menatapnya. Dia memberi ceramah Anda menjadi semakin tidak serius dalam beberapa hari terakhir. Pemimpin, ada beberapa hal yang tidak boleh saya katakan, tetapi Anda tidak dapat terus seperti ini. Anda tidak memahami teks dan ajaran Oro kami pemujaan dewa, itu yang mendalam. Anda tidak dapat memahami rahasia dan tekniknya, pemimpin. Untuk masa depan kultus Oro kami, saya harap Anda dapat berkonsentrasi. Berani, Muluo, tidak jauh dari sana, berteriak. Mumi tua itu memelototi Aiguli dengan tidak senang dan memarahi Aiguli, ingat identitasmu. Di depan pemimpin, kamu hanya bisa patuh. Putra, Anda tidak memenuhi syarat untuk memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Aku tahu, Aiguli sepertinya sangat takut pada mumi tua itu dan mengangguk dengan enggan. Berbisik, saya mengerti, guru. Muluo, kemarilah. Ji Changkong tersenyum, melambai pada mumi tua itu, dan menunggu. Setelah Muluo datang ke sini dengan pandangan hormat, dia mengambil dahan mati Aiguli yang masih ada di tanah, dan mulai menggambar di atas pasir kuning yang lembut. Dia menggambar dengan sangat santai, sangat berantakan, tanpa aturan apapun. Tapi itu tampak seperti gambar nebula yang aneh. Ketika saya berada di tanah suci, mutiara Tianyuan sedang berubah. Tampaknya gambar nebula aneh tercetak di pikiran saya dari dinding. Begitu gambar nebula aneh itu terbentuk di pikiran saya, jiwa saya segera berubah, dan sepertinya ia mulai mengikuti lintasan gambar nebula aneh itu bergerak. Dalam beberapa hari terakhir, perlahan-lahan aku merasakan jiwaku telah berubah. Muluo, tahukah kamu arti dari gambar aneh ini? Setelah berhenti, Ji Changkong mengerutkan kening dan menatap Muluo. Selama beberapa hari terakhir,
dia secara bertahap menyadari bahwa suatu area dalam pikirannya sepertinya berada dalam keadaan nebula, dan jiwanya juga telah mengalami beberapa perubahan, terus bergerak di area tersebut. Ketika dia mencoba merasakan lingkungan sekitar dengan indera spiritualnya, dia menemukan bahwa kepekaan indera spiritualnya tiba-tiba meningkat pesat, dan jiwanya tampaknya memiliki beberapa fungsi yang lebih menakjubkan, tetapi dia tidak bereaksi untuk beberapa saat. Teknik pemurnian jiwa nebula. Ini adalah metode rahasia menumbuhkan jiwa yang unik untuk kultus Auro kami. Keterampilan. Hanya pemimpin setiap generasi yang bisa berlatih. Ada teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya di dunia yang menggunakan Yuanli untuk mengerahkan kekuatan serangan, tetapi teknik rahasia yang berspesialisasi dalam pengembangan jiwa dewa sangatlah langka. Teknik pemurnian jiwa nebula dari Sekte Dewa Oro kami adalah teknik rahasia yang berspesialisasi dalam budidaya yang ilahi jiwa. Setelah selesai, jiwa ilahi akan ada berbagai macam efek magis yang luar biasa, yang dapat dikombinasikan dengan mutiara Tianyuan. Kekuatan jiwa akan semakin menakjubkan. Mu Luo menjadi bersemangat dan berkata guru. Bahkan pemimpin generasi sebelumnya pun tidak memiliki kesempatan untuk berlatih teknik pemurnian jiwa nebula. Dikatakan bahwa teknik pemurnian jiwa nebula telah dipraktikkan secara ekstrim. Teknik ini dapat memprediksi masa lalu dan masa depan, dan meramalkan keberuntungan. Garang, tak disangka, semangat sang pemimpin telah berubah menjadi nebula. Tampaknya ada harapan nyata bagi kebangkitan agama ilahi kita. Mengerti. Teknik pemurnian jiwa nebula. Teknik rahasia untuk mengembangkan jiwa dewa. Ji Changyan tampak bahagia. Dia tahu bahwa teknik rahasia untuk mengembangkan jiwa dewa sangat langka teknik rahasia untuk makhluk surgawi. Selamat kepada pemimpin. Setelah menguasai teknik pemurnian jiwa nebula, pemimpin benar-benar dapat menguasai mutiara Tianyuan sesuka hati. Mu Luo mengucapkan selamat dengan tulus. Aiguli memandang Ji Changkong dengan ekspresi aneh, seolah tidak menyangka bahwa pemimpin yang muncul entah dari mana itu sebenarnya telah menerima warisan rahasia terpenting dari agama Oro. Bagaimana teknik pemurnian jiwa nebula dipraktikkan? Ji Changkong bertanya. Setelah nebula terbentuk, selama pemimpin menggerakkan kesadaran jiwanya sesuai dengan lintasan nebula, dan menyelaraskan jiwanya dengan arah aliran nebula di otaknya, dia mempraktikkan teknik pemurnian jiwa bintang, tidak harus dipraktekkan dengan sengaja. Pemimpin telah memperoleh ilmu dari warisan rahasia Tanah Suci, jiwa sudah memiliki tanda Tanah Suci, dan dapat berlatih sesuai lintasan nebula setiap saat, jelas Mu Luo. Bagus sekali. Ji Changkong sangat puas, melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar Mu Luo diam, lalu menatap Aiguli. Dia memerintahkan terus ajari aku karakter kuno kultus Dewa Oro. Setelah nebula terbentuk di benaknya, metode rahasia penggunaan jiwa terpatri jauh di dalam ingatannya. Dia tahu bahwa kunci untuk menggunakan teknik pemurnian jiwa nebula harus ada pada metode rahasia itu agama ilahi. Hanya dengan begitu kita dapat mengetahui cara menggunakan jiwa dan caranya. Hanya dengan cara inilah kita dapat berkomunikasi dengan Tian Yuansu. Pada kurun waktu berikutnya, ia menenangkan diri dan berkonsentrasi, tidak lagi terpengaruh oleh kecantikan Aiguli, dan mengabdikan dirinya untuk mempelajari karakter kuno dan ajaran kultus Dewa Oro. Lambat laun, ia menjadi akrab dengan ajaran kultus Dewa Oro. Dapatkan pemahaman dan kesadaran yang lebih dalam. Ajaran agama Dewa Oro mudah diterima manusia, tidak memperhatikan akhirat, dan berbeda dengan dewa-dewa ilusi itu, hanya membuat manusia peduli pada dirinya sendiri dan tidak memperhitungkan seluruh mata duniawi untuk memuaskan nafsunya sendiri. Ini adalah sekte yang sangat egois. Ia memperhatikan pemanjaan dan pemanjaan nafsu. Selama hati menghendaki, Anda bisa melakukannya terlepas dari baik atau jahat. Ini mengajarkan orang untuk hidup untuk diri mereka sendiri dan melakukan kejahatan demi keinginan egois mereka sendiri, selama mereka bahagia dan nyaman. Setiap orang memiliki keinginan yang pribadi. Bagi orang awam, ajaran kultus Dewa Oro terlalu mudah untuk diterima. Baik mereka kaya maupun warga sipil, mempercayai kultus Dewa Oro berarti memuaskan keinginan egois mereka untuk melakukan hal-hal lebih sesuka hati. Dari sudut pandang Ji Changkong, tidaklah berlebihan untuk mengklasifikasikan kultus Oro sebagai aliran sesat, namun doktrin yang sepenuhnya mementingkan diri sendiri semacam ini bukanlah sebuah pertunjukan, melainkan terlalu ekstrim. Setelah akhirnya ia memahami hakikat ajaran agama Dewa Oro melalui ajaran Mu Luo, ia tidak lagi tertarik dengan teori-teori sepele agama Dewa Oro lainnya. Ketika Mu Luo menjelaskannya nanti, ia hanya mendengarkan dengan santai dan tidak lagi memperhatikannya. Setelah meninggalkan kultus Oro, mereka berjalan jauh ke timur, dan tujuan mereka tentu saja adalah dunia tengah. 5 hari kemudian, sebuah kota kuno yang megah muncul di kejauhan. Kota kuno itu berada di gurun pasir dan seluruhnya terbuat dari bebatuan dan pasir berwarna kuning tanah. Sekilas terlihat ramai dan padat lalu lintas yang sangat ramai. Kota manakah yang ada di depanmu? Ji Changkong bertanya dengan heran sambil berdiri jauh di luar kota, memperhatikan orang-orang dari wilayah barat datang dan pergi, memimpin Ji Qi masuk dan keluar.
Kota Matahari Kerajaan Moro, juga dikenal sebagai Kota Matahari, adalah pusat dari banyak negara kecil di wilayah barat kita dan tempat berkumpulnya perdagangan malam. Aiguli dengan bangga memperkenalkan, Kota Matahari lebih baik dari manapun kursi Yin di negara Anda. Kotanya pasti besar, dan segala jenis barang di dunia dapat dilihat di kota Sun Yao. Anda memiliki sutra dan daun teh dari dunia tengah, bola-bola dan mata air manis dari Laut Cina Timur, kulit binatang dan batu giok dari Nanyi, dan tulang dari orang barbar utara. Semuanya tersedia di kota Sun Yao. Bukankah kita bilang kita akan kembali ke Middle Earth? Bagaimana kita bisa sampai ke Sunlight City? Dengan kerutan, Ji Changkong memandang Muluo dengan curiga, dan bertanya dengan sungguh-sungguh Muluo, di belakang keluarga kerajaan-kerajaan Moro adalah Manikeisme. Alasan mengapa kerajaan surga Moro bisa menjadi negara terbesar di wilayah barat juga karena Manikeisme. Ajaran ini secara diam-diam membantu saya. Apakah Anda memiliki motif tersembunyi dalam menyeret kami ke Sunlight City alih-alih membawa saya kembali ke Middle Earth? Mulo tiba-tiba berlutut dan berteriak, "Guru, maafkan saya, ada banyak jalan kembali ke dunia tengah dari kuil utama, dan jalan ini adalah yang paling umum digunakan." Meskipun kota Sun Yao dijaga oleh kerajaan surgawi Moluo, Sun Lembah Yao tidak orang-orang dari negara lain dilarang masuk. Faktanya, kota sinar matahari lebih seperti tempat berkumpulnya banyak negara. Ada juga penganut setia kultus Dewa Oro di sini Tiongkok dari sini. Jangan khawatir, Guru. Muluo, jangan konyol. Li Hentian, yang berada di belakangnya, tiba-tiba mengambil langkah maju, dan matanya yang acuh tak acuh tertuju pada Muluo. Berlutut di tanah, wajah Muluo sedikit berubah. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menatap Ji Changkong dan berkata, "Pemimpin, sebenarnya ada beberapa alasan mengapa saya memilih jalan ini. Posisi pemimpin kultus Oro kita kosong. Selama bertahun-tahun, banyak orang percaya kami selalu memiliki harapan di hati mereka bahwa kami dapat memiliki pemimpin lain. Kota Sun Yao adalah pusat wilayah barat kami, dan kota ini juga memiliki sekte terbesar dari sekte Dewa Oro kami. Para penganut yang tersebar di berbagai tempat di wilayah barat dapat bertukar berita di sana. Sebelum datang ke sini, kami akan berita tentang kemunculan pemimpin baru telah menyebar, dan orang-orang percaya dari semua lapisan masyarakat telah berkumpul di sini untuk menunggu, memberi mereka kesempatan untuk melihat wajah sebenarnya dari pemimpin tersebut. Tuan, kultus Oro kami sudah terlalu lama terdiam. Memanfaatkan kesempatan ini, kami memerlukan pertemuan besar. Anda tidak perlu melakukan apapun, cukup tunjukkan kekuatan Mutiara Tianyuan di sana dan beritahu mereka bahwa Anda adalah itu cukup untuk benar-benar menerima misteri Tanah Suci. Penampilan Anda akan sangat menginspirasi kepercayaan diri orang-orang yang beriman. Para pejuang kultus ini akan menjadi penganut Anda yang paling taat. Mereka akan menyebar ke seluruh dunia di bawah komando Anda dan menyebarkan kejayaan kultus Oro ke seluruh dunia. Kepala Muluo tergeletak di tanah, berbaring di kaki Ji Changkong dan menjelaskan dengan lembut. Bagaimana dengan Aiguli dan Tagan San? Saudara-saudara itu juga berlutut di depannya. Mereka berempat tidak berbicara, tetapi tampak seperti sedang memohon. Melihat kelima orang ini membuat isyarat seperti itu, Ji Changkong, meskipun wajahnya tidak terlalu tampan, dia dengan enggan menerimanya dan berkata dengan wajah datar, "Komunikasikan dengan saya terlebih dahulu tentang hal semacam ini di masa depan, dan Anda tidak diperbolehkan melakukannya lagi." Lamaran. Setelah jeda, Ji Changkong bersenandung, "Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Jika Anda menjelaskannya kepada saya sebelumnya, saya akan datang." Setelah berulang kali dibombardir oleh Li Hentian dan Tuo Balai, ia memang memiliki ide untuk memegang aliran sesat fanatik ini di tangannya. Ia bertemu dengan tokoh-tokoh penting aliran sesat Oro yang tersebar di berbagai wilayah-wilayah barat di kota sinar matahari baik untuknya dan dia tidak akan menolak. "Saya akan berhati-hati di masa depan dan tidak pernah berani mengambil keputusan sendiri lagi." "Oke, ayo masuk kota," kata Ji Changkong dingin. Dia segera melihat pengaruh kultus Oro di wilayah barat. Dia menutupi wajahnya dengan kerudung sebenarnya langsung memasuki kota Sun Yao. Di belakang mereka, orang-orang dari wilayah barat, dari manapun mereka berasal, dihentikan dan diperiksa untuk memastikan identitas mereka tidak terlalu sensitif sebelum diizinkan memasuki kota. Salah satu jenderal yang menjaga kota ini berasal dari kultus Aurore kami. Dia membagikan kartu izin khusus kepada kami. Selama ini bukan waktu yang paling ketat, kami dapat masuk dan keluar kota Sun Yao tanpa menjalani pemeriksaan apapun dengan memegang kartu izin tersebut. Setelah memasuki kota, Aiguli menjelaskan dengan santai. Kota Sun Yao memang sangat luas. Jalan-jalan di kota ini sangat rumit sehingga memberikan ilusi bagi Ji Changkong sedang memasuki hutan pegunungan. Jalanan tersebut penuh dengan orang-orang dari berbagai ras yang datang dan pergi, termasuk orang-orang dari wilayah barat. Orang-orang dunia tengah, orang barbar utara, orang Nanyi, dan orang Donghai. Orang-orang, semua jenis orang yang mengenakan pakaian berbeda,
berjalan-jalan di jalan-jalan kota sinar matahari, bergaul satu sama lain dengan damai. Sekelompok tentara dari kerajaan Moro, menunggangi kuda yang berlari kencang dan memegang pedang, sedang berenang di jalur untuk menjaga hukum dan ketertiban di kota Sun Yao. Begitu mereka mendengar suara pertengkaran atau perkelahian di suatu tempat, mereka akan segera terburu-buru menghentikannya. Sunlight City merupakan kota yang sangat toleran, hal ini mungkin terkait dengan temperamen masyarakat wilayah barat, mereka tidak mempermasalahkan orang dari daerah dan negara lain datang ke kota Sun Yao wilayah dan negara. Orang-orang dari seluruh dunia, bahkan orang-orang dari kerajaan Tianwu yang pernah berperang dengan mereka, dapat datang ke kota Sun Yao selama mereka tidak berperang. Setelah memasuki kota Sun Yao, Muluo tetap diam dan terlihat cemas. Ketiga bersaudara Tagan itu seperti tiga batu, belum lagi tidak bisa berbicara. Hanya Ai Guli yang melihat Ji Changkong yang penasaran, dia merendahkan suaranya dan menjelaskan situasi di kota sinar matahari dia. Meskipun kota sinar matahari sangat sibuk, Ai Guli, Muluo, dan yang lainnya tidak tertarik untuk berkeliaran. Mereka memiliki tujuan masing-masing, dan mereka melakukan perjalanan di jalan yang rumit, langsung menuju benteng kultus Dewa Oro di sini oke. Seperti Muluo dan yang lainnya, Ji Changkong, Li Hentian dan yang lainnya mengikuti adat istiadat setempat dan menutupi wajah mereka dengan kain kasa sehingga orang luar tidak dapat melihat penampilan mereka sama sekali. Li Hentian dan Tuo Balai melihat sekeliling dengan waspada, bertukar pendapat dengan suara rendah dari waktu ke waktu. Kedua saudara perempuan Yi Jia dan Yi Rou memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka terus berbisik tanpa henti di sepanjang jalan, terdengar seperti lonceng perak, es tawa lembut. Kalian berdua, sebaiknya jangan berbicara dalam dialek asli. Kalian berasal dari dunia tengah, dan kalian adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Putra Kegelapan. Jika kalian ditemukan oleh rakyatnya, itu akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu bagi kami. Ai Guli melirik ke arah Yi Jia dan Yi Rou, dan berkata dengan dingin di kota sinar matahari, kekuatan manikeisme berada di luar imajinasimu. Jika kamu tidak ingin ditangkap lagi, jujur saja. Huff. Itu bukan urusanmu. Yi Jia mengangkat lehernya dan berkata dengan marah. Digigit ini tanpa alasan, guru perempuan Yi Jia sangat tidak senang, dia tidak tahu kenapa, tapi dia selalu menatap Ai Guli dan merasa bahwa wanita ini aneh dan sedikit tidak normal. Akan sangat berbahaya jika para Manihayan mengetahuinya. Yi Rou khawatir, dan dengan lembut menarik sudut pakaian Yi Jia dan berkata dengan takut-takut. Jangan takut, tidak akan terjadi apa-apa. Yi Jia meyakinkan Yi Rou, memandang Ai Guli dengan provokatif, dan dengan sengaja berkata dengan sinis, bukankah kamu disebut bunga bulan? Kurangi berbicara. Di wilayah barat, bahkan jika Anda menutupi wajah Anda, suara dan mata Anda akan dengan mudah menarik perhatian para Manihayan, bukan? Ai Guli tampak enggan berbicara dengan Yi Jia, mengabaikan provokasinya, dan berpaling dari memandangnya. Setelah berjalan selama 2 jam, di salah satu jalan perbelanjaan paling ramai dan makmur, Ai Guli dan Muluo melambat dan berjalan lurus menuju toko tertinggi dan terluas di jalan perbelanjaan tersebut. Tindakan mereka membuat Ji Changkong sangat bingung dan mengikuti sepanjang jalan dengan keraguan. Ini adalah toko yang menjual bahan makanan, pakaian, teh, makanan, perhiasan, buku, dan barang-barang acak lainnya dijual di sini. Barang-barang tersebut dibagi ke dalam berbagai area dan dipajang di lebih dari selusin ruangan di depan dan di belakang toko. Muluo dan Ai Guli berjalan langsung ke tempat paling dalam, di mana terdapat papan kayu dalam berbagai dialek termasuk dialek Cina, Nanyi, dan Barat yang bertuliskan tidak boleh ada pemalas. Mereka mengabaikannya dan bergegas masuk. Beberapa pria dari wilayah Barat memasang ekspresi menyeramkan di wajah mereka dan melihat sekeliling dengan ketakutan. Namun, ketika mereka melihat Ai Guli, wajah mereka langsung berseri-seri karena gembira dan mereka memberi hormat dengan suara rendah. Ai Guli mengangguk, tanpa berkata apa-apa lagi, dan langsung masuk bersama sekelompok orang. Di sebuah rumah elegan yang dijaga dengan baik, banyak pakaian berwarna-warni digantung di luar. Setelah Muluo dan rombongannya masuk, pakaian berwarna-warni itu dibuka, memperlihatkan jalan langsung ke tanah. Ai Guli mengetahui jalannya dan masuk terlebih dahulu. Muluo, yang berada di belakang, membungkuk ke samping dan berkata kepada Ji Changkong, Tuan, silakan masuk. Pengaruh kultus Oro di wilayah barat adalah yang kedua setelah Manikeisme. Ada banyak sekali orang di wilayah barat yang percaya pada kultus Oro. Saat memasuki kota sinar matahari, Ji Changkong menyadari kekuatan kultus Oro di kota Sun Yao. Itu cukup besar, tapi setelah benar-benar memasuki istana bawah tanah ini dia menyadari betapa kuatnya kultus Oro. Sunlight City adalah kota terbesar dan terpenting di kerajaan Moro. Kontrol Maniheisme atas Sunlight City sangat ketat. Namun, di kota di mana Manihayan merajalela, kultus Dewa Oro sebenarnya ada di kota tersebut. Di kota ini memiliki istana bawah tanah jauh di bawah tanah.
Lorong panjang itu memiliki kedalaman puluhan kaki. Di bawah kepemimpinan Ai Guli, mereka memasuki tengah ruangan batu yang luas dan besar. Dinding batunya berwarna abu-abu kuning dan dicat dengan pola aneh dari kultus Dewa Oro. Sudah lama para pengikut kultus Dewa Oro menunggu di ruang batu. Begitu Ai Guli masuk, para penganut kultus Dewa Oro yang tinggal di dinding batu membungkuk bersama dan menyapa Ai Guli dalam dialek barat. Penganut sekte Dewa Oro ini semuanya relatif muda, berusia 30-an atau 40-an. Wajar jika mereka tidak mengenali Ji Changkong, Li Hentian, dan lainnya, tetapi tampaknya Muluo pun tidak mengenali mereka, dan mereka hanya menghormati mereka. Ai Guli. Ai Guli tidak memperkenalkan identitas Ji Changkong dan Muluo kepada orang-orang percaya biasa ini untuk saat ini. Dia hanya berbisik kepada mereka dan meminta mereka memanggil orang-orang. Pemimpin, ini adalah alamat cabang dari kultus Oro kami bertahun-tahun yang lalu. Itu telah disembunyikan jauh di bawah tanah. Kecuali beberapa anggota inti, anggota gereja biasa tidak mengetahui keberadaan tempat ini. Kami telah berjuang melawan Manikeisme selama bertahun-tahun. Tempat ini tidak pernah terungkap, hanya anggota yang terluka yang akan dikirim ke sini untuk memulihkan diri, dan beberapa pertemuan penting sekte juga akan diadakan di sini. Saya dulu tinggal di kuil utama. Penatua Batur datang untuk memimpin beberapa pertemuan penting yang diadakan sebelumnya, jadi beberapa orang percaya di sini tidak mengenali saya. Pemimpin, orang percaya penting dari berbagai daerah akan segera datang. Lepaskan saja kekuatan dari Mutiara Tian Yuan sedikit, Muluo menjelaskan dengan lembut. Mengangguk, Ji Changkong tidak banyak bicara. Atas isyarat Ai Guli, dia duduk di luar pemimpin ruangan batu luas yang telah kosong selama bertahun-tahun berdiri di sampingnya. Kalian, silakan pergi ke ruang samping untuk beristirahat sebentar. Ini masalah internal sekte kami. Kalian bukan anggota sekte Oro kami, jadi kalian tidak bisa tinggal di sini. Ai Guli memandangnya tanpa bersikap sombong atau rendah hati. Li Hentian menjelaskan. Li Hentian tidak memaksakan masalah ini, dia tahu bahwa sekte kuno ini memiliki aturan dan regulasi yang ketat, dan merupakan pengecualian untuk mengizinkan mereka masuk ke sini. Li Hentian mengangguk tanpa berkata apa-apa dari kultus Dewa Oro berinisiatif untuk menyambut mereka dan membawa Li Hentian, Tuo Balai, Yi Jia, dan Yi Rou ke pintu masuk lorong di sebelah mereka. Istana bawah tanah kultus Dewa Oro ini sangat besar, dengan ratusan ruangan dan ruang batu yang berbeda, dan ruang batu di tengahnya bahkan lebih besar. Ji Changkong melihat sekilas dan menemukan bahwa ratusan orang yang berdiri di sini bukanlah apa-apa. Akan ada masalah. Dama Jin Dao duduk di kursi pemimpin. Ji Changkong merasa sedikit tidak nyaman. Dia berpura-pura tenang dan melihat sosok tambahan di ruangan batu. Makhluk surgawi dari surga 5 elemen, surga Liu He, dan surga bintang 7 muncul satu demi satu di tengah ruang batu. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa memang ada alasan mengapa sekte Oro mampu melakukannya bersaing dengan Manikeisme selama bertahun-tahun. Makhluk surgawi tertua di wilayah barat warisan mendalam sekte ini sungguh menakjubkan. Dalam sekejap, 6 alam surga bintang 7, lebih dari 30 penguasa alam surga 5 elemen, dan alam surga Liu He diam-diam berkumpul di tengah ruangan batu, semuanya menatapnya dengan mata berbinar terkejut, dan beberapa orang memandangnya. Ada beberapa ekspresi ketidakpedulian, sementara yang lain penuh dengan penghinaan. Agama Oro memiliki aturan dan tata tertib yang ketat, menurut kekuatan dan kontribusinya terhadap agama Oro, penganutnya terbagi menjadi 5 jenis sesepuh, pelindung, dekan, pendeta, dan penjaga agama adalah Oro meskipun Ai Guli, satu-satunya 2 sesepuh agama ilahi yang tersisa, telah memberikan kontribusi besar bagi agama ilahi, dia hanya seorang imam dan belum diangkat menjadi pelindung. Penganut kultus Dewa Oro yang berdiri di tengah bilik batu semuanya merupakan penganut aliran tinggi di berbagai daerah. Kebanyakan dari mereka berstatus pelindung, bapa bangsa, dan pendeta menjadi andalan pemujaan Dewa Oro. Dia memberikan kontribusi luar biasa terhadap penyebaran agama Kristen di wilayah barat. Ketika hampir 50 orang berdiri di ruangan batu, Muluo mengangkat tangannya dan mengucapkan beberapa kata dalam dialek barat. Kecuali 6 orang yang berstatus pelindung hukum, mereka duduk satu demi satu di kasur di tanah, menghadap Ji Changkong yang menyendiri. Meskipun dia mempelajari beberapa dialek barat dari Ai Guli, dia masih tidak dapat memahami apa yang mereka katakan. Ketika para penganut kultus Oro ini duduk, Muluo berdiri dari tempat duduknya sendirian, mula-mula membungkuk ke arah Ji Changkong dan memberi hormat, lalu memperkenalkan orang-orang beriman tersebut, fasih dalam dialek barat. Ji Changkong telah menerima sinyal Muluo dan tetap diam. Dia hanya duduk di sana dan melihat Muluo berbicara. Galohe, seorang pemuda berstatus pelindung tiba-tiba berdiri, ia memiliki budidaya alam surga 5 elemen, dengan rambut selendang panjang, penampilan kasar, mata tegas, dan penuh ambisi. Dia tampak sedikit tidak puas dengan usulan Muluo. Setelah Huoran berdiri, dia tidak memberi hormat pada Ji Changkong, tetapi hanya menatap Muluo untuk membela diri. Mereka semua mengangguk setuju dengan pendapat pemuda ini.
Siapa dia dan apa yang dia katakan? Ji Changkong, yang tidak mengerti dialek wilayah barat, mengerutkan kening dan bertanya pada Ai Guli yang berdiri di sampingnya. Namanya Adili, dan dia adalah putra Sarayaki. Sarayaki adalah raja kerajaan Turhu dan penganut agama oroteistik kami. Sarayaki sendiri percaya pada agama oroteistik kami. Selama bertahun-tahun, dia telah membuat agama Dewa Oro kami kontribusi yang besar. Jika dia tidak hanya berada di alam surga bintang 7 dan menjadi pemimpin suatu negara, dia bisa menjadi tetua ketiga dari agama Dewa Oro kita. Sarayaki tidak hanya percaya pada agama Aurore kami, dia juga meminta anggota keluarganya untuk percaya pada agama kami. Adili, sebagai putra terbaiknya, berkultivasi ke alam surga 5 elemen di usia muda. Dia sangat menghormati agama tersebut. Kontribusinya begitu besar sehingga ia menjadi satu-satunya pelindung Dharma yang berusia di bawah 40 tahun. Adili baru saja mengatakan bahwa pemimpin agama Oro kita tidak boleh dijabat oleh orang dunia tengah. Dia tidak puas dengan pujian guru terhadapmu dan mengatakan bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin agama Oro kita. Dia mengusulkan agar Tian Yuan di tubuhmu harus disingkirkan. Aku akan menggali manik-manik dan memenjarakanmu. Setelah aku mendapatkan warisan rahasia yang kamu dapatkan di Tanah Suci, aku akan membasmimu secara langsung, dan kemudian membiarkan Mutiara Tian Yuan memilih pemimpin lagi di antara kita. Kata Ai Guli dengan suara rendah. Adili, orang ini telah mempelajari inti dari ajaran dewa tentang keegoisan. Ji Changkong mengangguk, namun matanya setajam pisau dan tertuju pada Adili yang masih berteriak keras. Adili sama sekali tidak menganggap serius Ji Changkong, pemimpin baru. Ia sempat berdebat keras dengan Muluo dan sangat menentang keputusan Muluo. Para mukmin lain yang berstatus pelindung hukum sepertinya menganggap pernyataan Adili masuk akal, dan mereka semua mengangguk setuju. Ayah Adili, Sarayaki, adalah raja kerajaan Turhuo. Di antara banyak negara di wilayah barat, kerajaan Turhuo adalah negara terkuat di garis depan. Kerajaan Turhuo memiliki tentara dan kuda yang kuat, dan merupakan salah satu dari sedikit negara yang berani menantang kerajaan Moro negara di wilayah barat. Karena Sarayaki percaya pada agama Oro, sebagian besar masyarakat di negara api Tulu juga percaya pada agama Oro. Sarayaki telah memberikan kontribusi yang besar kepada kultus Oro. Sebagai putra Sarayaki yang paling menonjol dan calon raja kerajaan Turhu, bahkan Muluo pun tidak akan berani bersikap terlalu kasar padanya. Keberatan dengan pendapatnya, dia pasti sudah menaklukkan Adili sejak lama. Ai Guli membungkuk dan berdiri di samping Ji Changkong, dan dengan lembut menceritakan asal-usul Adili. Jika dia tidak berbicara dengan Li Hentian dan Tuo Balai, Adili akan keluar untuk menimbulkan masalah. Kata Ji Changkong. Tetapi setelah mendapat pencerahan dari Li Hentian, dia menaruh perhatian pada kultus ilahi Oro. Saat ini Adili terus berbicara tanpa henti, yang membuatnya sangat tidak senang. Ahem, setelah terbatuk sedikit, mata Ji Changkong menjadi dingin, terfokus pada Adili, dan berkata, Adili, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Coba saya lihat maksudmu, apakah kamu ingin menjadi anggota Oro Kultus Dewa? Pemimpin baru. Hei, jika Anda memiliki bakat ini, saya tidak keberatan mundur untuk memberi jalan bagi Anda, selama Anda dapat membuat benda suci Mutiara Tian Yuan menyerah kepada Anda. Ai Guli, kamu bertanggung jawab atas terjemahannya. Setelah selesai berbicara, Ji Changkong melirik Ai Guli di sampingnya dan memesan dengan tenang. Ai Guli mengangguk dan melihat Adili menerjemahkan pernyataan Ji Changkong dalam dialek barat. Setelah Ai Guli selesai menerjemahkan, Adili menjadi geram, menatap Ji Changkong dengan ekspresi galak, dan berteriak dalam dialek barat. Pemimpin, Adili mengatakan bahwa Anda tidak layak menjadi pemimpin baru kami. Dia mengatakan bahwa Anda bukan dari wilayah barat, tetapi kekuatan Anda sendiri terlalu rendah dan Anda tidak memenuhi syarat untuk memimpin kami mengalahkan Manikeisme, terlihat aneh dan menimbang penggunaannya. Cobalah pilih beberapa kata yang bisa diucapkan. Dilihat dari sikap Adili, Ji Changkong yakin dia banyak mengucapkan kata-kata makian, dan ekspresi Ai Guli pun sangat aneh. Pasti karena beberapa perkataan Adili terlalu jelek. Muluo melompat keluar dan menunjuk ke arah Adili dan memarahinya. Adili tidak takut dan hanya menatap Ji Changkong dengan dingin. Di ruangan batu yang luas, banyak orang yang setuju dengan perkataan Adili. Mereka satu persatu mencondongkan tubuh ke arah Adili dan menggunakan tindakan tersebut untuk mengungkapkan sikapnya. Dengan dukungan orang-orang tersebut, Adili menjadi lebih berani dan bahkan mengulurkan jarinya ke arah Ji Changkong dengan ekspresi jijik. Jauh di lubuk hatinya, Ai Guli tampaknya tidak setuju dengan posisi Ji Changkong sebagai pemimpin. Dia tidak menegur keras orang-orang ini atas perilaku mereka. Sebaliknya, dia bertanggung jawab untuk menerjemahkan untuk mereka dengan wajah tenang untuk Ji Changkong atau melakukan apapun. Dia berbicara untuk menyela teriakan Adili. Wajahnya semakin jelek. Ji Changkong memandang ke arah Muluo yang sakti namun tidak berani menyerang dengan mudah karena mengkhawatirkan ayah Adili,
lalu memandang ke arah Aiguli yang telah menurunkan alis dan matanya. Dia harus duduk diam jika dia mau. Di luar pemimpin ini, itu bukanlah tugas yang mudah. Setelah merenung sejenak, Ji Changkong yang cemberut tiba-tiba mengundurkan diri dari posisinya sebagai pemimpin. Berdiri di depan Adili, Anda memiliki tingkat kultivasi alam surga 5 elemen, dan saya hanya berada di alam surga 4 elemen. Namun, kita bisa bertarung. Anda tidak perlu menahan diri. Jika Anda bisa mengalahkan saya akan serahkan semua warisan yang saya terima dari Tanah Suci, termasuk mutiara Tian Yuan di tubuh saya. Aiguli, terjemahkan. Aiguli tertegun, menatap Ji Changkong dengan heran, lalu menatap Muluo dengan takut-takut, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresi Muluo berubah drastis, dan dia tiba-tiba berlutut di depan Ji Changkong, dan buru-buru memohon pada Ji Changkong untuk menarik kembali apa yang baru saja dia katakan, dan dengan lantang menuduh Adili, menyalahkannya karena ketidaktahuan dan mengucapkan kata-kata pemberontak seperti itu. Tepat ketika Adili hendak membalas, mata Muluo berkilat tajam, dia memelototi orang-orang Adili dan mengatakan sesuatu dengan dingin. Setelah Muluo selesai berbicara, Adili, yang baru saja berdebat keras dengannya, memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya dan ekspresi ketakutan. Para penjaga yang berdiri di samping Muluo, semuanya dengan ketakutan di wajah mereka, tiba-tiba berlutut. Ayo turun. Bukan Ji Changkong yang berlutut, tapi Muluo. Tanpa terjemahan Aiguli, Ji Changkong tahu bahwa Muluo pasti baru saja mengucapkan kata-kata kasar. Dia selalu mengkhawatirkan kontribusi ayah Adili pada kultus Oro, jadi dia menoleransi segalanya. Namun ketika Muluo melampaui batas toleransinya, pria religius yang gila ini menjadi pembasmi dan perlahan-lahan mengungkapkan sifat aslinya. Aiguli gemetar dan berlutut di depan Muluo, membisikkan sesuatu dalam dialek barat. Niat membasmi yang ditunjukkan Muluo pada saat itu sangat kuat, dengan semacam kegilaan yang khas dari paranoia agama. Sepertinya dia adalah orang yang kejam dengan tangan berdarah di masa lalu marah ketika mereka melihatnya, mereka tidak akan segera menyerah. Muluo, jangan banyak bicara. Ji Changkong mendengus dingin, menatap Adili yang nakal, dan berkata, selama kamu bisa mengalahkanku, aku akan menyerahkan posisi pemimpin. Bangun dan berhenti bicara omong kosong. Adili, apakah kamu berani? Aiguli. Saat namanya dipanggil, Aiguli memandang Muluo dengan takut-takut, lalu dengan cepat menerjemahkan kata-katanya kepada Adili. Adili sedikit khawatir tentang Muluo, dan memandang Muluo dengan cemberut, seolah ingin meminta instruksi dari Muluo. Muluo, jika kamu menganggapku sebagai pemimpin, patuhi saja perintahku dalam masalah ini. Jangan ikut campur. Sebelum Muluo bisa berkata apa-apa lagi, Ji Changkong tiba-tiba mendengus dingin. Muluo menatapnya, mengangguk dengan dingin, lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Adili, bangunlah, ayo kita bertarung. Ji Changkong melangkah ke tengah ruangan batu, melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada orang-orang beriman agar bubar dan memberi ruang bagi dia dan Adili untuk bertarung. Melihat Muluo menyetujui pertarungannya dengan Ji Changkong, Adili mengangguk dengan jijik dan berdiri dengan bangga di depan Ji Changkong. Adili tidak bergerak, dan aura sofa yang kuat keluar dari dirinya. Pupil matanya menyusut dan tubuhnya sedikit membungkuk. Adili tampak seperti harimau putih, binatang suci, dengan mata garang dan aura pembasmi di sekujur tubuhnya. Semangat binatang berubah. Manusia surgawi dari kultus Dewa Oro menganggap dirinya sebagai 4 binatang suci, meniru bentuk 4 binatang suci untuk bertarung, dan membawa kekuatan suci 4 binatang suci dalam serangannya. Momentum Adili melejit, tenggorokannya melotot, dan dia mengeluarkan auman harimau. Matanya penuh keganasan, dan dia bergegas menuju Ji Changkong seperti sambaran petir. Adili sangat terkesan dengan semangat binatang yang berubah menjadi semangat juang. Postur tubuhnya saat menerkam sama persis dengan postur berburu harimau, namun auranya 100 kali lebih kuat, matanya mempesona, dan semangat juang gila tampak nyata, bergegas menuju Ji Changkong. Adili memiliki tubuh yang kokoh dan mata yang mematikan. Jika ia adalah prajurit surgawi 4 gajah biasa, ia tidak akan mampu mempertahankan momentum serangannya, apalagi melawannya. Namun, Ji Changkong yang sudah tahu cara menggunakan sedikit darah Suanyuan di tubuhnya, sama sekali tidak terintimidasi oleh momentum Adili. Sejak dia memasuki gurun, Li Hentian dengan sengaja menggunakan preman gurun untuk membuatnya marah. Lusinan preman gurun telah tewas di tangannya sepanjang jalan, termasuk 7 atau 8 elemen surgawi yang satu tingkat lebih tinggi darinya. Pertarungan lintas level bukan lagi masalah besar baginya. Dengan darah mendidih, mata Ji Changkong dingin dan tegas, dan sudut mulutnya memunculkan senyuman garang. Ketika Adili mendekat, dia tidak menghindarinya. Tiba-tiba dia membuka tangannya dan tanpa diduga memeluk Adili yang sedang berlari ke arahnya, dan memeluknya erat-erat dengan tangannya. Digenggamnya erat pinggang Adili. Sebuah kekuatan yang melonjak. Darah keluar dari tubuhnya. Saat ini, dia lebih terlihat seperti harimau gila daripada Adili.
Setelah mundur 3 langkah, Ji Changkong kembali tenang, tertawa liar, meraih Adili dan membalikannya. Ledakan. Adili diikat olehnya dan terlempar ke tanah, ia langsung mengangkangi tubuh Adili, otot-otot payudaranya tegang dan mengalir seperti cacing tanah. Ada bekas-bekas fluktuasi yang terlihat dengan mata terbuka, bercampur dengan suara petir lengannya, lalu telapak tangannya menekan kuat-kuat dada Adili. Ledakan guntur langit datang dari dada Adili, Adili membungkuk seperti udang, matanya memutih, dan tiba-tiba ia kehilangan kekuatan untuk melawan. Ilusi 4 binatang suci Qinglong, Macan Putih, Suzaku dan Xuanwu tiba-tiba muncul dari belakang Ji Changkong dengan energi murni. Dalam sekejap, Ji Changkong menjadi lebih kuat dan memiliki kekuatan suci alami, menjatuhkannya ke tanah seperti mainan. Mata Adili dipenuhi bintang, tetapi dia sudah sekarat dalam waktu singkat, dan dia tidak lagi memiliki semangat mendominasi sebelumnya. Para pengikut Sekte Dewa Oro yang menonton semuanya tercengang. Bahkan Muluo pun tercengang. Ia memandang Ji Changkong dengan tidak percaya tuan muda dari kultus Oro selain Ai Guli, dikalahkan. Adili berada di alam surga 5 elemen, 1 tingkat lebih tinggi, tetapi dia dirobohkan olehnya begitu dia bertemu dengannya, tanpa ada kekuatan untuk melawan. Muluo bahkan tidak bisa membayangkannya. Ai Guli, yang baru saja bertindak sebagai penerjemah, menutup mulutnya dengan 1 tangan dan memandangnya dengan heran. Dari waktu ke waktu dia memandang Adili yang mengerang lemah di tanah sampai sekarang dan tidak mengerti bahwa ada alam surga 5 elemen. Mengapa Adili jatuh ke tanah dan mengerang terus-menerus? Orang yang jatuh ke tanah sambil mengerang pastilah pemimpin yang tidak memiliki kemampuan tetapi sangat beruntung, bukan? Ai Guli bingung. Adili tergeletak di tanah sambil mengerang pelan, rambutnya terbakar hitam, dan wajahnya kesakitan. Ji Changkong berdiri di samping Adili dan menatapnya dengan dingin. Dia tidak banyak bicara, tapi mengayunkan tinjunya di depan matanya untuk menunjukkan bahwa dia belum melakukan tindakan serius. Ia tidak berusaha sekuat tenaga. Jika ia benar-benar ingin membasmi Adili, Adili tidak akan pernah bisa bertahan sampai sekarang. Ekspresi para pengikut Sekte Dewa Oro di sebelah mereka lebih seru dari yang lain. Ada yang mulutnya terbuka lebar, ada yang menundukkan kepala dan tidak berani menatap Ji Changkong dan Adili, dan ada pula yang bergumam sendiri. Dialek barat dengan suara rendah, tetapi lebih banyak orang memandang Ji Changkong dengan wajah terkejut. Muluo dan Ai Guli tertegun beberapa saat, lalu mereka bereaksi bersama. Muluo mendekati Adili dengan sedikit cemas, tetapi memandang Ji Changkong dan bertanya pemimpin, kamu baik-baik saja. Tentu saja aku baik-baik saja, dialah yang melakukannya. Ji Changkong menyeringai, menatap ke arah Ai Guli, dan berkata dengan bangga, tanyakan padanya apakah dia ingin mengatakan sesuatu. Cara Ai Guli memandang Ji Changkong sedikit berbeda dari sebelumnya. Dia menatap Ji Changkong dengan tatapan kosong. Butuh beberapa saat sebelum dia tampak bereaksi, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya dan berbicara dalam dialek barat kepada Adili yang sedang mengertakkan gigi. Adili terlihat garang, namun tidak ditakuti oleh Ji Changkong. Ia berjuang untuk berdiri, menunjuk ke arah Ji Changkong dan mengoceh lagi. Wajah menawan Ai Guli menunjukkan sedikit rasa jijik, dan dia mengerutkan kening untuk bernegosiasi dengan Adili. Merasa sedikit tidak sabar, Ji Changkong maju selangkah dan menendang keluar. Adili memegangi perutnya dan berhenti. Kali ini dia tidak bisa berdiri lagi. Melihat ke arah Ai Guli, Ji Changkong bertanya dia baru saja berkata apa. Dia bilang kemenanganmu atas dia hanya bisa membuktikan kalau kekuatan pribadimu baik-baik saja, tapi aku tidak tahu apakah kamu punya skill kepemimpinan. Sebagai pemimpin Orochult, selain cukup kuat, kamu juga harus punya visi situasi keseluruhan, menyusun strategi. Dia berkata bahwa dia akan yakin hanya jika kamu membuktikannya satu persatu. Sikap Ai Guli terhadap Ji Changkong agak berubah, dan dia tampak hormat ketika mengatakan ini. Dia benar-benar merepotkan. Dia tampak sedikit tidak sabar, melirik ke arah anggota kultus Oro di sampingnya, dan meninggikan suaranya bagaimana denganmu. Apakah kamu berpikiran sama dengannya? Kali ini tidak perlu diingatkan, Ai Guli berinisiatif menerjemahkan untuknya. Orang-orang yang baru saja berdiri di samping Adili ragu-ragu saat ini. Mata Muluo dingin, dan dia menyapu mereka seperti ular berbisa, dengan niat untuk segera membasmi. Saya tidak tahu apakah itu karena penampilan sebelumnya terlalu keras, atau karena intimidasi Muluo di hati mereka terlalu besar. Setelah terjemahan Ai Guli, semua penganut Sekte Oro menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa, dan tidak ada yang berani melakukannya, lakukan lagi. Burung yang luar biasa. Muluo tiba-tiba melolong marah, dan aura pembasmi yang kuat di tubuhnya akan meledak. Setelah dia meraung dengan marah, semua penganut Sekte Dewa Oro di ruang batu semuanya berubah warna karena ngeri. Di bawah tatapan dinginnya, seorang penganut yang hanya memiliki alam surga 5 elemen tidak dapat menahan diri pada awalnya dan berlutut di depan dari Ji Changkong. Turun. Siapapun yang dilihat Muluo akan berlutut secara bergantian. Setelah beberapa saat,
tidak ada seorang pun yang berdiri di seluruh ruangan batu. Semua penganut Sekte Oro, terlepas dari apakah mereka tulus atau tidak, berlutut di depan Ji Changkong, kepalanya terkubur dalam-dalam di tanah batu. Suasana hening di ruangan batu itu, hanya Adili yang bersenandung pelan, wajahnya masih belum yakin. Mengabaikan Adili lagi, di bawah instruksi Muluo, Ji Changkong mulai mencoba menggunakan kekuatan Mutiara Tian Yuan, dan jiwanya perlahan bergerak menuju Mutiara Tian Yuan. Aura jahat, dingin, dan menyeramkan tiba-tiba dilepaskan dari Mutiara Tian Yuan, dan tiba-tiba merespons jiwa Ji Changkong. Tiba-tiba, seluruh ruangan luas dipenuhi dengan kekuatan ini. Sebagai pelepasnya, tubuh Ji Changkong sedikit gemetar, ada energi yang bocor keluar dari perut bagian bawah. Kekuatan dari Mutiara Tian Yuan ini begitu jahat dan besar sehingga dia tidak bisa menahannya untuk sementara waktu. Dengan dia sebagai pusatnya, kekuatan ini mulai menyebar keluar, tiba-tiba menutupi semua anggota Sekte Dewa Oro di ruang batu. Sebelum Ji Changkong dapat bereaksi, Mutiara Tian Yuan yang bermutasi tiba-tiba terbang keluar dari perut bagian bawahnya. Segera setelah Mutiara Tian Yuan keluar dari tubuhnya, kekuatan jahat, dingin, dan jahat menjadi lebih besar, dan Sekte Dewa Oro di dalam batu, ruangan wajah orang-orang percaya berubah drastis, dan mereka menatap ketakutan pada Mutiara Tian Yuan, yang mereka anggap sebagai benda suci. Ai Guli, yang dekat dengan Ji Changkong, tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa sakit di wajahnya yang menawan, dan berteriak, "Tuan, Mutiara Tian Yuan memiliki kekuatan untuk menarik jiwa. Jiwa saya sedikit di luar kendali." Muluo yang tadinya berlutut di depan Ji Changkong tiba-tiba duduk bersila, mengencangkan jiwanya seolah menghadapi musuh yang tangguh untuk melawan kekuatan penyerap jiwa dari Mutiara Tian Yuan. Bahkan Muluo, yang berada di alam Bagua Tian, dipengaruhi oleh Mutiara Tian Yuan. Yang lainnya bahkan lebih tak tertahankan. Gumpalan jiwa mengalir keluar dari pikiran mereka seperti benang dan bergerak menuju Mutiara Tian Yuan tanpa sadar. Penganut kultus Dewa Oro ini memandang Ji Changkong dengan ekspresi sedih, dan memandang Ji Changkong dengan ngeri. Beberapa penjaga yang pernah melontarkan komentar kasar seperti Adili sebelumnya tiba-tiba bersujud di tanah batu dan memohon pengampunan Ji Changkong. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak bermaksud mempermalukanmu. Tanpa terjemahan Ai Guli, Ji Changkong tahu dari kegelisahan di wajah orang-orang ini dan tindakan mereka saat ini bahwa mereka mengira dialah yang bertanggung jawab, buru-buru menjelaskan dengan tatapan bingung. Guru, pemimpin, Mutiara Tian Yuan memang memiliki efek yang sangat menakutkan pada jiwa. Anda, tolong segera singkirkan Mutiara Tian Yuan. Ekspresi Muluo menyakitkan lagi menahan kekuatan Mutiara Tian Yuan. Kekuatannya bekerja. Entah kapan, Li Hentian dan Tuo Balai muncul di luar kamar batu. Mereka memandang orang-orang di kamar batu dengan wajah kaget. Mereka sepertinya tidak terpengaruh sama sekali oleh Mutiara Tian Yuan, dan tidak terjadi apa-apa. Wajah Adili seputih kertas. Jiwanya, yang dilukai oleh Ji Changkong, sudah dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Begitu Mutiara Tian Yuan keluar, dialah yang pertama terpengaruh Mutiara Tian Yuan. Energinya seperti jaring laba-laba, dan tubuhnya semakin lemah. Pemimpin, coba gunakan teknik pemurnian jiwa nebula untuk mengendalikan Mutiara Tian Yuan dan lihat apakah ada efeknya. Ai Guli gemetar dan berteriak dengan cemas. Setelah mengingatkan Ai Guli seperti itu, Ji Changkong tiba-tiba menyadari bahwa menurut apa yang dikatakan Ai Guli dan Muluo, teknik pemurnian jiwa nebula adalah kunci dari Mutiara Tian Yuan mulut terbuka. Hatinya seperti cermin terang, dan jiwanya terkonsentrasi. Setelah berputar dalam pikiran seperti nebula, dia mulai secara aktif mengeluarkan seluruh jiwanya dan jatuh ke dalam Mutiara Tian Yuan. Begitu jiwanya memasuki Mutiara Tian Yuan, yang menyerap jiwa di sekitarnya, tiba-tiba berubah. 120.